Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 51. Pagi-pagi sekali, Su Chen keluar dari kamarnya dan menemukan Night Demon duduk tidak terlalu jauh, tangannya menangkup dagunya. Su Chen berjalan ke arahnya dan tersenyum. Apa kau masih tidak senang denganku? Night Demon memutar matanya ke arahnya dan berbalik, mengabaikannya. Baiklah, itu karena aku harus melakukan sesuatu yang penting. Juga, kamu seorang gadis, bukankah itu menimbulkan citra buruk jika kamu terus-menerus tinggal di tempatku? Night Demon terus melihat ke arah lain dan mengabaikannya. Su Chen mengeluarkan sekantung dendeng, ini untukmu. Night Demon memelototinya, apa, kamu ingin menyuap saya hanya dengan satu kantong dendeng? Su Chen perlahan mengeluarkan kantong lain. Night Demon menatap kantong dendeng, lalu ke Su Chen, lalu mengulurkan 3 jari, setidaknya 3. Su Chen tidak ragu untuk menambahkan satu lagi. Night Demon segera mengambilnya darinya. Aku akan memaafkanmu untuk hari ini. Sepertinya 3 kantong dendeng hanya cukup untuk menghabiskan 1 hari kemarahanmu. Baik, kalau begitu 2 hari. Baiklah, kamu menang, senang, Su Chen berkata tanpa daya. Keduanya saling berpandangan, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia mulai memakan dendeng itu. Saat dia makan, Night Demon bertanya dengan mulut penuh, "Hei, apa yang kamu teliti kemarin? Mengapa kamu ingin tahu?" Night Demon memutar matanya. Kamu sangat ingin menjawab ketika Zhu Xianyao bertanya. Baik-baik saja maka, kemarin saya kebanyakan meneliti aplikasi tingkat tinggi dan konversi zat asal tipe jiwa, serta efek membawanya ke tingkat energi yang lebih tinggi. Saya juga terinspirasi oleh Capius dan memeriksa interaksinya dengan permukaan logam. Night Demon mengangkat tangannya pura-pura menyerah. Setelah dipikir-pikir itu cukup bagus. Su Chen mengangkat bahu. Night Demon berkata dengan putus asa saat dia meletakkan kepalanya di tangannya. Katakan, bukankah menurutmu aku sama sekali tidak berguna? Tidak sama sekali, Su Chen ikut tertawa, kamu cukup bagus. Jangan menggurui saya, kata Night Demon perlahan. Sebenarnya, aku tahu bahwa aku sangat tidak berguna. Kekuatan saya rata-rata dan saya tidak berpikir sebelum berbicara. Saya ditipu oleh orang-orang sepanjang waktu dan saya sangat bodoh. Aku bahkan bukan pembunuh yang baik. Saya bahkan sudah berganti profesi dan hanya menjadi seorang utusan. Satu-satunya alasan kamu memilihku selama ini sebagai pembawa pesanmu mungkin karena kamu juga tahu bahwa aku tidak berguna. Hah, sepertinya orang yang paling konyol sekalipun akan memiliki momen wawasan. Su Chen berdeham. Jangan katakan itu. Kamu baik dan imut. Kamu gadis yang sangat baik. Aku sangat menyukaimu. Tapi mereka mengatakan bahwa hanya wanita yang tidak pintar, cantik, atau hangat dan tidak memiliki poin lain yang patut dipuji yang disebut imut. Su Chen menjadi marah, orang bodoh mana yang mengatakan itu? Kemudian, dia berkata, jangan dengarkan yang lain, kamu benar-benar sangat baik. Katakan padaku yang sebenarnya, Night Demon berkata dengan kasar. Ya, oke, baiklah, terkadang kamu agak konyol, tapi sangat menawan. Apakah Anda tahu orang seperti apa yang terkuat di seluruh alam semesta ini? Jenis apa? Tentu saja itu tipe orang yang disukai seseorang, jawab Su Chen lugas. Jadi bagaimana jika kamu kadang-kadang konyol dan kamu tidak selembut itu, tidak apa-apa selama seseorang bersedia berkorban untukmu. Mata Night Demon menyala, jadi, apakah ada seseorang yang menyukaiku dan membutuhkanku? Tentu saja, saya bersedia, aku butuh kamu, saya yakin ada banyak orang yang membutuhkan Anda, jawab Su Chen dengan rajin. Night Demon berkedip, sepertinya Su Chen sangat serius. Dan sikap melankolisnya yang sebelumnya telah sedikit terangkat, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan mulai tertawa. Aku mengerti sekarang, Anda benar, jika ada orang yang menyukai saya, maka saya tidak terkalahkan. Siapa yang peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang itu? Ketika dia melihat sikapnya yang sombong, Su Chen merasa menggigil di punggungnya. Dia merasa seperti entah bagaimana mendorongnya keluar dari penggorengan dan masuk ke dalam api. Dia tidak mengatakan kata-kata itu pada saat ini. Saat mereka sedang tertawa dan berbicara satu sama lain, tiba-tiba mereka melihat awan gelap muncul di kejauhan. Awan gelap menutup mereka dengan sangat cepat. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu sebenarnya adalah ular terbang bermahkota besar. Di atas kepala ular terbang itu bertengger sebuah mahkota aneh yang tampak seperti bunga teratai besar kerajaan tempat seseorang akan duduk. Ular terbang bermahkota besar adalah satu-satunya binatang terbang yang bisa dijinakkan yang ada di Lonely Swan Rampage. Meskipun batas daya dukungnya rendah, itu sangat cepat. Seorang individu ras pasir duduk di atas setiap kepala ular terbang bermahkota besar di kawanan. Itu adalah pengejar ras pasir kita,
kata Su Chen saat dia segera menyadari situasi yang mereka hadapi. Sejak Pal pergi, tidak mungkin dia membiarkan mereka pergi dengan mudah, semua orang sudah siap untuk ini. Grup saat ini yang mendekati mereka mungkin hanya pasukan terdepan. Pada saat ini, ketika kelompok ular terbang bermahkota besar melihat mereka mulai bersiul keras. Pada saat yang sama, mereka memberi isyarat dengan tangan terangkat ke arah langit, menciptakan badai pasir besar yang melonjak ke depan. Badai pasir ini tidak dimaksudkan untuk digunakan secara ofensif, sebaliknya, itu seperti suar untuk memberitahu pasukan di belakang mereka bahwa target mereka ada di sini. Pada saat yang sama, itu juga berfungsi sebagai penghalang untuk memperlambat pelarian mereka. Ketika mereka melihat ini, kilatan baja melintas di mata Zhu Baiyu dan Xi Mingfeng. Mencari kematian, keduanya melolong dan terbang ke udara secara bersamaan. Dua kultivator alam gemetar cahaya muncul dari kumpulan ular terbang untuk menemui Xi Mingfeng dan Zhu Baiyu, menghentikan mereka di tempat. Karena mereka sedang menyergap, Pal tidak membawa terlalu banyak orang bersamanya kali ini. Hanya ada dua kultivator alam gemetar cahaya di antara para pengintai dan dua lainnya di antara bala bantuan. Termasuk dia, totalnya ada 5. Selama pertempuran di Kastil Laina Barat, Sark tewas dalam pertempuran, dan Pal serta Dulut sama-sama terluka dan masih dalam pemulihan. Pal juga tahu bahwa ingin melawan manusia dengan kekuatan puncak adalah hal yang mustahil. Dia hanya bisa mengirim 2 kultivator alam gemetar cahaya untuk melindungi pasukan pengintai dan menunda pesta Su Chen sebentar. Begitu pasukan utama tiba, mereka dapat mengandalkan kekuatan pasukan ras pasir untuk mengalahkan bahkan para kultivator alam gemetar cahaya. Saat 2 kultivator alam gemetar cahaya berhadapan dengan Xi Mingfeng dan Zhu Baiyu, ular terbang bermahkota besar lainnya mulai mendekat. Perlahan mendekat saat badai pasir semakin kuat, serigala unta melolong saat mereka meringkuk melawan serangan pasir. Sepertinya tidak ada gunanya mencoba melarikan diri. Jingwen, carikan beberapa pemanah dan tembak mereka, teriak Zhu Xianyao saat dia menyerbu. Itu tidak akan ada gunanya, kita tidak memiliki pemanah yang baik di pihak kita, dan pasirnya sangat kuat sehingga kita hampir tidak bisa membuka mata, Zhao Jingwen menjawab dengan keras. Zhu Xianyao marah tetapi tidak berdaya. Basis kultivasinya belum mencapai alam gemetar cahaya dan dia tidak memiliki cara untuk terbang sendiri. Tidak ada yang bisa dia lakukan melawan lawan di udara. Pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar cincin logam saat pisau terbang ke udara. Itu berkelebat dengan cahaya yang menyilaukan sebelum menembak ke ular terbang bermahkota besar. Itu adalah pedang Su Chen, cukup banyak orang yang mengenalinya. Itu tidak akan berpengaruh, desa Zhu Xianyao. Bahkan jika kekuatan fisik Su Chen sangat kuat, apa gunanya melemparkan pedang ke udara? Tidak bisakah lawan dengan mudah mengelak? Memang, ular terbang bermahkota besar itu dengan santainya bergerak ke samping. Adegan yang mengejutkan, bagaimanapun, dengan cepat terjadi, bila yang terbang ke udara tidak segera kembali ke tanah. Sebaliknya, ia tiba-tiba mengubah arah dan terbang kembali menuju ular terbang bermahkota besar. Suara mendesing, ular itu terbelah menjadi 2. Individu ras pasir yang mengendarainya segera jatuh ke tanah dan dihancurkan menjadi pasta daging. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua orang benar-benar terpana. Mereka menyaksikan pedang pemenggal kepala gunung tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap transparan di udara, lalu berbalik lagi dan menyerang kelompok pengintai ras pasir. Bab 52, di atas langit. Pedang dengan sayap berenang di udara, membubung ke depan dan ke belakang di udara, kemanapun ia pergi. Darah menyembur kemana-mana. Salah satu pahlawan ras pasir menebaskan pedang mereka ke pedang itu. Tapi pedang terbang itu tiba-tiba tersentak ke arah yang berlawanan. Tidak hanya menghindari serangan memotong tapi juga meluas ke area lain itu menembus pahlawan ras pasir serta tubuh ular terbang. Ular terbang itu memekik saat jatuh ke tanah. Bila itu kemudian melengkung di udara saat tiba-tiba berubah arah. Setelah menghindari beberapa serangan, momentum pedang mulai melonjak dari tubuhnya. Suara mendesing. Gelombang momentum yang memancar menyapu 3 tentara ras pasir pada saat yang sama, secara instan memotong mereka menjadi 6 bagian. Pedang pemenggal kepala gunung sepertinya memekik kegirangan. Itu berputar balik di udara lagi dan terus melepaskan seberkas cahaya pedang. Garis-garis cahaya pisau tampaknya memiliki substansi fisik. Mereka menembus beberapa tubuh individu ras pasir dan mulai bersinar merah darah. Pedang pemenggal kepala gunung kemudian melompat ke depan secepat kilat untuk mengambilnya. Orang-orang menyaksikan kilatan petir melompat dari orang ke orang. Saat melompat bola balik, lengan, kaki, kepala, dan tubuh mulai turun dari langit. Mayat beterbangan kemana-mana, dan potongan daging menghujani tanpa henti. Klan Zhu dan kuil abadi sama terkejutnya dengan orang lain. Apa, senjata iblis macam apa itu? Zhu Xianyao berkata dengan kaget. Soul Armament, jawab Su Chen dengan sedikit senyum. Persenjataan jiwa, semua orang saling menatap dengan heran. Night Demon bertanya,
Apakah ini yang kamu selesai kembangkan kemarin? Su Chen sedikit mengangguk. Ya, senjata ini memiliki jiwa yang melekat padanya dan tidak membutuhkan seseorang untuk mengendalikannya, memungkinkannya untuk terbang dan membunuh sesuatu dengan sendirinya. Saya awalnya tidak berpikir itu akan terlalu berguna, tapi sekarang sepertinya saya salah, performanya jauh melampaui apa yang awalnya saya harapkan. Prajurit jiwa pemenggal gunung masih melanjutkan serangan gencarnya. Para prajurit ras pasir itu dalam masalah besar. Orang-orang ini sebenarnya tidak terlalu lemah, namun, mereka tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka karena mereka tertahan di udara, dan mereka juga belum pernah menghadapi lawan seperti pedang pemenggal kepala gunung sebelumnya. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap senjata yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, itulah sebabnya mereka dipukuli dengan sangat buruk. Sebenarnya, cara terbaik untuk menghadapi Mountain Beheading Blade adalah dengan menggunakan senjata yang lebih berat dan membanjirinya dengan kekuatan. Namun, tidak ada pengintai lintas udara yang mungkin berpikir untuk membawa senjata yang lebih berat karena itu hanya akan menjadi beban yang tidak perlu. Anda tidak bisa begitu saja mengambil palu tua dan menyebutnya sebagai senjata berat. Itu perlu dibentuk dari logam olahan dalam jumlah besar, setidaknya seberat 500 kg, sebelum dapat dianggap sebagai senjata berat. Siapapun yang mengeluarkan senjata semacam itu di tunggangan terbang akan menghancurkan ular terbang itu bahkan sebelum mereka mulai bertarung. Para prajurit terbang tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap pedang pemenggal kepala gunung. Mereka hanya bisa dibantai kiri dan kanan. Salah satu kultivator alam gemetar cahaya tidak tahan melihat pasukan mereka dibantai lebih lama lagi. Dia sengaja membiarkan celah untuk ditampilkan sehingga dia bisa melontarkan pukulan ke pedang pemenggal kepala gunung. Namun, pedang pemenggal kepala gunung terbuat dari bahan yang sangat kokoh dan memiliki jiwa yang melekat padanya yang dapat menggunakan energi asal untuk melindunginya. Dengan demikian, tidak mungkin bagi kultivator alam gemetar cahaya untuk menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Saat dia melihat pedang melesat ke arah mereka dari jauh, kultivator alam gemetar cahaya itu hanya bisa berteriak, "Mundur! Ingin pergi? Paling tidak, salah satu dari kalian harus tetap tinggal," kata Su Chen, "mematahkan satu jari lebih baik daripada melukai ke-10 jari. Kalian semua boleh pergi, tapi yang ini harus mati." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kultivator alam gemetar cahaya yang telah menyerang pedang pemenggal kepala gunung miliknya. Dipahami, Zhu Baiyu dan Si Mingfeng tertawa bersamaan. Meskipun Su Chen bukan bos mereka, mereka memahami logika di balik kata-kata Su Chen dan secara alami mendengarkannya. Keduanya secara bersamaan menebas kultivator alam gemetar cahaya Sen Rache. Ketika tentara ras pasir lainnya melihat ini, mereka bergegas untuk mendukungnya. Su Chen dengan dingin mendengus dan mengeluarkan satel Kaisar Naga Banjir. Satel Kaisar Naga Banjir menabrak kultivator alam gemetar cahaya secara kabur. Kultivator alam gemetar cahaya bahkan belum mendapatkan kembali posisinya ketika dia melihat Cloud Piercing Shuttle sedang menuju ke arahnya. Reaksinya agak cepat, pelindung pasir dengan cepat terbentuk di permukaan kulitnya, mencegah Cloud Piercing Shuttle menerobos. Kultivator alam gemetar cahaya ras pasir ditekan ke badan shuttle. Dia menatap tajam ke arah Su Chen. "Kamu?" "Ya, ini aku," kata Su Chen dengan sedikit senyum dan mengaktifkan satel Kaisar Naga Banjir lagi. Satel Kaisar Naga Banjir tiba-tiba bergerak lagi, membawa kultivator alam gemetar cahaya itu jauh sekali. Kultivator alam gemetar cahaya bahkan tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menerima perlakuan semacam ini. Momentum tipis dari satel Kaisar Naga Banjir Su Chen memaksa organ dalamnya saling berhadapan. Meskipun basis kultivasinya sangat luas dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak dapat melarikan diri dari tekanan besar selama beberapa saat. Syukurlah, lawan tidak melakukan apapun padanya, dia baru saja menjadi selembar kertas yang tertiup angin. Baru setelah mereka mencapai lapisan awan, area ruang yang sangat berbahaya di mana binatang iblis terbang besar dapat menyergap mereka kapan saja, Su Chen tiba-tiba berhenti di tempatnya. Dia berkata, "Selamat tinggal." Prajurit ras pasir itu bisa melihat ekspresi jahat Su Chen. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan berteriak keras, "Tidak!" Satel Kaisar Naga Banjir melepaskan kolom cahaya yang sangat menyilaukan. Meriam petir langit. Saat meriam meledak, kultivator alam gemetar cahaya ras pasir dikirim terbang seperti bola sepak ke langit, menghilang ke cakrawala dengan kelap-kelip. Sayang sekali dia tidak punya waktu untuk berteriak, "Saya akan kembali." Su Chen tahu bahwa dia pasti tidak akan mati. Ras pasir memiliki tubuh bawaan yang kuat, meriam petir langit ini tidak akan membunuhnya, tetapi akan menyingkirkannya dari aksi. Sisanya tergantung pada keberuntungannya. Langit dipenuhi dengan bahaya, dengan burung pemangsa yang ganas di mana-mana. Bahkan Su Chen, yang memiliki satel Kaisar Naga Banjir, tidak berani terbang sembarangan di sini. Jika keberuntungan orang ini buruk, dia mungkin tidak akan pernah mencapai tanah lagi. Tentu saja, Su Chen tahu bahwa dia tidak bisa menaruh harapannya pada hal ini. Jadi setelah mengirim lawannya terbang,
dia segera membalikkan shuttle dan terbang kembali ke tanah. Pertempuran yang terjadi di bawah telah sampai pada kesimpulan logisnya. Semua orang terpana dengan bagaimana Su Chen mengirim kultivator alam gemetar cahaya itu terbang. Kultivator alam gemetar cahaya lainnya tahu bahwa dia sendiri mungkin tidak akan bisa melarikan diri, jadi dia berjuang sekuat tenaga untuk mencoba dan menciptakan kesempatan bagi yang lain untuk melarikan diri. Meskipun Pitlock mengendalikan pedang pemenggal kepala gunung dan mengejar mereka dengan gesit, beberapa prajurit ras pasir dapat melarikan diri di atas ular terbang bermahkota besar mereka. Ketika dihadapkan pada situasi seperti ini, Pitlock hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan berbalik untuk memberi lebih banyak tekanan pada kultivator alam gemetar cahaya. Kultivator alam gemetar cahaya itu sudah dalam posisi yang buruk ketika dia dikeroyok dalam 3 lawan 1. Kembalinya Su Chen seperti batu besar yang menghancurkan punggung unta, dia memarkir shuttle Kaisar Naga Banjir tidak terlalu jauh dan mengunci lawan, lalu mulai membombardirnya. Meriam petir shuttle Kaisar Naga Banjir sangat kuat, tetapi hanya bisa menembak ke arah lurus dan akan bersinar terang sebelum ditembakkan, mengirim alarm ke tempat yang dituju. Dengan demikian, akurasinya cenderung agak rendah, tetapi jika orang menjaga target tetap terikat, Sky Lightning Cannon sangat berguna. Su Chen melepaskan serangan meriam demi serangan meriam pada apa yang tampak seperti orang-orangan sawah, sangat menikmati dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat kultivator alam gemetar cahaya ras pasir, rentetan konstan Su Chen melukainya dengan serius. Dia melolong marah dan menyerang dengan sekuat tenaga, tapi pada akhirnya dia tidak bisa lepas dari takdir kematiannya. Setelah menghabiskan segalanya dan habis-habisan, dia akhirnya ditangkap. Satu-satunya alasan dia tidak terbunuh adalah karena Su Chen belum ingin dia mati. Saya butuh subjek percobaan, kata Su Chen, subjek eksperimental alam gemetar cahaya. Bukankah kamu sudah memiliki Sark? Satu-satunya hal yang lebih baik dari satu subjek tes alam gemetar cahaya adalah 2. Saya tidak akan pernah memiliki terlalu banyak spesimen semacam ini, jawab Su Chen sambil tertawa. Saat mereka menatap senyumnya, Si Mingfeng dan Zhu Baiyu merasa menggigil di punggung mereka. Aneh, mengapa mereka merasa sedikit takut padanya meskipun basis kultivasinya jauh lebih rendah dari mereka. Bab 53, gerbong yang baru diperbaiki dan ditingkatkan telah menjadi jauh lebih stabil, bahkan cangkir yang diisi air sampai penuh tidak akan menumpahkan setetes pun. Sark berbaring di meja kerja penelitian. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa tubuhnya ditutupi lapisan kain putih. Seseorang berdiri tepat di sampingnya, Su Chen. Dia memegang pisau bedah kecil di tangannya, dengan seluruh perhatiannya terfokus pada bagian tengah tubuh Sark saat dia terlihat sedang melakukan sesuatu. Sark ingin mengangkat kepalanya dan melihat apa yang dilakukan Su Chen padanya, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak memiliki energi yang tersisa di tubuhnya dan merasa sulit untuk menggerakkan bahkan satu jari pun, apalagi mengumpulkan energi asal. Kamu sudah bangun? Su Chen berbalik untuk meliriknya, dengan acuh tak acuh memegang potongan daging merah di tangan kirinya yang mengeluarkan suara pukulan saat dia melemparkannya ke piring perak terdekat. Apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang aku lakukan padamu? Su Chen tertawa. Aku hanya menganalisis anatomi tubuhmu. Oh, benar, kamu mungkin tidak bisa melihat apa-apa sekarang. Biarkan saya membantumu dengan itu. Dia meletakkan pisau bedah di tangannya dan mengangkat kepala Sark. Sark melihat bahwa bagian tengah tubuhnya benar-benar terbuka, memperlihatkan bermacam-macam organ berwarna merah cerah, salah satu dari mereka bahkan menggeliat dengan keras. Sark sangat tercengang. Kamu, dia tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas. Apakah kamu mendapatkan tampilan yang bagus? Su Chen menurunkannya kembali. Jangan khawatir, kamu tidak bisa merasakan sakit, kan? Ini adalah obat bius yang saya temukan, cukup bagus kan? Tahun itu selama ekspedisi kami ke reruntuhan Goldwater, saya harus melakukan intervensi darurat pada teman saya. Oh, Anda bahkan tidak bisa membayangkan rasa sakit yang dia rasakan saat itu. Dia lebih suka aku menyerah untuk merawatnya dan memilih mati. Pada saat itu, saya sudah berpikir untuk membuat semacam obat yang akan menumpulkan atau mematikan rasa sakit seseorang. Saya berhasil melakukannya hanya dalam beberapa tahun, tetapi itu hanya dapat digunakan pada individu yang tingkat kekuatannya relatif rendah, tentu saja tidak pada siapapun di alam gemetar cahaya. Saya telah mencoba untuk memperbaikinya tanpa henti. Di gudang rahasia Capius, saya berhasil menemukan resep untuk zat yang dapat membingungkan seorang kultivator alam gemetar cahaya. Saya memperbaikinya sedikit dan kemudian mengujinya pada Anda. Sepertinya itu cukup efektif. Su Chen tersenyum puas. Kamu, bunuh saja aku, teriak Sark dengan suara serak. Tidak, tidak, kamu tidak akan mati dengan mudah. Aku benci melakukan itu padamu. Ras pasir adalah ras yang paling dekat dengan manusia, dan bahkan menggunakan metode serupa untuk masuk ke alam kultivasi yang berbeda.
Ini menjadikan Anda subjek penelitian yang sangat berkualitas. Jika saya ingin mengembangkan cara untuk mencapai alam gemetar cahaya tanpa garis keturunan, saya membutuhkan bantuan Anda. Kamu bermimpi. Sark melolong dengan suara serak. Su Chen menghela nafas. Ya, itu hanya mimpi. Tapi tahukah Anda, semakin banyak Anda melakukan sesuatu, semakin baik Anda melakukannya. Hal yang sama berlaku untuk bermimpi. Instruktur saya telah menyelesaikan 2 tujuan kecil. Bagi saya, berkultivasi ke alam yang lebih tinggi tanpa garis keturunan bukanlah sesuatu untuk diimpikan tanpa harapan untuk sukses. Itu benar-benar bisa dilakukan, dan itu bagian terpenting. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, mengejar mimpi adalah proses yang sangat berbahaya. Anda tidak pernah tahu apa yang akan Anda temui di sepanjang jalan. Karena itu, paling tidak saya harus memiliki keyakinan bahwa ini bukanlah mimpi yang mustahil. Hanya dengan keyakinan ini saya akan memiliki keberanian untuk terus maju. Kamu bajingan, itu, semua omong kosong tidak ada hubungannya denganku. Sark meremas keluar dari antara giginya yang terkatup. Su Chen mengangkat bahu. Kau subjek penelitianku. Bukankah itu berarti ada hubungannya denganmu? Juga, ada beberapa hal yang saya tidak dapat menemukan orang lain untuk dibicarakan. Jadi saya hanya dapat membicarakannya dengan Anda. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Su Chen tidak menjadi marah. Dia terus menulis catatan. Kemampuan Heartless Medicine untuk menghambat rasa sakit sangat kuat, kesadaran subjek masih terjaga dan organ tubuhnya dalam keadaan baik. Efek samping yang merugikan belum muncul, jadi obat ini diizinkan untuk digunakan. Setelah mencatat kata-kata itu, Su Chen kemudian berkata dengan agak meminta maaf. Maaf, saya teralihkan, tujuan terpenting adalah untuk meneliti mencapai alam gemetar cahaya tanpa garis keturunan. Namun, saya selalu dapat meneliti beberapa hal lain di sepanjang jalan. Jangan khawatir, kami akan segera kembali ke jalan yang benar. Seperti neraka, kita berada di jalan yang benar. Su Chen mulai menggunakan pedangnya untuk mengiris tubuh Sark sekali lagi. Kali ini, itu jauh dari bagian tengah tubuhnya ke dadanya. Jika kulit kultivator alam gemetar cahaya dibelah dan organ dalamnya tidak terluka, mereka dapat bertahan setidaknya selama 3 hari. Namun, karena saya menggunakan obat belenggu asal, tubuh Anda tidak memiliki cara untuk menggunakan energi asal dan hanya dapat melindungi dirinya sendiri dengan energi fisik. Dengan demikian, waktu bertahan hidup Anda hanya sekitar 3 jam. Anda sebaiknya merangsang platform Lotus Anda sebanyak yang Anda bisa. Itulah satu-satunya cara Anda dapat mempertahankan hidup Anda sendiri. Biarkan aku mati. Su Chen menghela nafas. Jika kamu tidak mau mengaktifkannya, maka aku hanya bisa membantumu melakukannya dengan paksa. Itu mungkin akan sedikit menyakitkan. Saat dia berbicara, dia mendorong jarinya ke bawah dengan kuat. Sark melolong, tubuhnya didera rasa sakit. Dia tidak mengerti. Bukankah Su Chen sudah menggunakan Heartless Medicine padanya, kenapa dia masih bisa merasakan begitu banyak rasa sakit? Ini adalah jarum penusuk jiwa, sejenis serangan yang menargetkan jiwa seseorang. Efek Heartless Medicine sama sekali tidak berguna melawan Soul Piercing Needle. Ini juga sesuatu yang saya pelajari dari penyimpanan rahasia Capius. Itu cukup berguna. Namun, saya belum mahir menggunakannya, jadi saya menggunakan Anda untuk latihan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jika Anda mau, kata Su Chen sambil tersenyum. Sark merasa seolah-olah setan menertawakannya. Selanjutnya, jiwa Sark terasa seperti terseret ke neraka karena menderita gelombang siksaan yang tak henti-hentinya. Setiap kali jiwanya ditikam, dia merasakan sakit yang menyayat hati menggema melalui kesadarannya. Pada saat yang sama, tubuhnya secara naluriah mencoba melawan, menyebabkan tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya putih. Itu adalah pancaran dari insting pelindung Lotus platform yang muncul. Sayangnya, dengan Sark membatasinya, platform Lotus tidak memiliki cara untuk tampil sepenuhnya. Meskipun berjuang dengan sekuat tenaga, itu hanya bisa melepaskan sedikit energi. Su Chen menunggu dengan tepat jejak energi ini sehingga dia dapat mengamati mereka lebih dekat, memahami konstitusi dasar mereka, dan akhirnya menemukan cara untuk membuatnya kembali secara artifisial. Saat itu, Su Chen juga bereksperimen pada Wei Pei, tetapi klan Wei sudah menyerah pada saat itu, dan beberapa metode yang lebih berdarah tidak akan sesuai untuk digunakan pada Wei Pei. Dengan demikian, pemahaman Su Chen tentang alam gemetar cahaya terlalu dangkal. Tentu saja, kedangkalan ini hanya merujuk pada harapannya sendiri. Sekarang dia mendapat bantuan Sark, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Su Chen tidak pernah bersikap sopan kepada musuh-musuhnya dan menggunakan segala macam teknik pada Sark. Bagian terbaiknya adalah para kultivator alam gemetar cahaya sangat kuat dan tidak akan mati dengan mudah. Jika dia mengurus subjek tes, dia akan bisa menggunakannya berkali-kali dan untuk waktu yang lama. Di bawah stimulasi dan pengamatan konstan Su Chen, semua rahasia platform teratai Sark diungkapkan di hadapannya.
dapat dikatakan bahwa Su Chen tahu lebih banyak tentang rahasia Sark daripada Sark sendiri. Jika mereka berdua bertarung lagi, Su Chen setidaknya bisa melawannya 1 lawan 1 selama sehari jika tidak mengalahkannya. 2 jam berlalu, Sark belum mati, tapi Su Chen sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Sangat bagus, subjek penelitian sangat diperlukan jika saya ingin maju dengan cepat. Sayangnya, saya hanya bisa terus menggunakannya selama 10 hari setelah menggunakannya sekali. Su Chen berbicara dengan sangat puas dan tanpa penyesalan. Dia menutup luka Sark dan memberinya obat lagi, lalu dengan hati-hati menempatkannya di dalam lemari es. Lihat betapa mudahnya kamu memilikinya, kamu bisa istirahat sekarang, tapi aku harus terus bekerja. Dia memiliki total 2 lemari es di kereta. Tubuh yang tergeletak di kabinet lain adalah kultivator ras pasir alam gemetar cahaya lainnya yang baru saja ditangkap Su Chen hari ini. Jadi kamu berikutnya, lalu. Bab 54, pasukan ular terbang bermahkota besar tidak muncul kembali setelah dimusnahkan. Namun, Si Mingfeng masih mendesak prosesi untuk maju dengan cepat dan meninggalkan Lonely Swan Rampat secepat mungkin. Pada hari ke-6 setelah meninggalkan Castle Garrison, awan pasir yang mengepul muncul di kejauhan sekali lagi. Si Mingfeng dan Zhu Baiyu terbang ke udara untuk melihat, lalu turun dan berkata, mereka mengejar kita sampai ke sini, kali ini kelompok besar dari mereka, dan Pal juga bersama mereka. Berapa banyak tentara di sana? Su Chen bertanya. Sekitar 3.000 atau lebih, itu jumlah yang cukup besar, sepertinya kita akan menghadapi pertempuran sengit lainnya. Ba Liyuan menghela nafas. Itu belum tentu benar, kata Su Chen. Maksudnya itu apa? Semua orang menatap Su Chen secara bersamaan. Su Chen menatap langit. Dia berkata, Saudara Si, sebentar lagi, dapatkah Anda membuat angin dan meniupnya ke arah mereka? Saya bisa. Su Chen mengeluarkan sebotol obat. Kalau begitu, Saudara Si, tolong tiup barang-barang yang ada di botol ini ke arah mereka. Pandangan aneh muncul di mata Si Mingfeng. Ini. Kamu akan tahu begitu kamu menggunakannya, Brother Si. Si Mingfeng membuka botol obat, menyebabkan asap merah muda keluar melalui lubang. Si Mingfeng tahu bahwa asap merah muda ini pasti bukan sesuatu yang baik, dan dia menghasilkan arus yang mulai meniupkan asap merah muda ke arah lawan. Asap merah muda mulai menghilang saat angin bertiup ke hilir, membuatnya sangat sulit dikenali. Pada saat ini, sekelompok besar prajurit ras pasir di tunggangan serigala telah menyerbu ke dalam awan asap yang menghilang. Ba Liyuan meliriknya dan berkata dengan rasa ingin tahu, sepertinya tidak melakukan apa-apa. Jangan terburu-buru, Anda akan segera melihat efeknya, Su Chen tertawa. Saat semakin banyak serigala unta menyerbu ke dalam kabut, kalvari ras pasir yang telah menyerbu lebih dulu ke dalam kabut aneh segera mulai melolong. Wajah mereka terkorosi saat potongan daging mulai meleleh dari tulang mereka. Hal yang sama berlaku untuk serigala unta yang mereka tunggangi, yang melolong kesakitan saat tubuh mereka hancur berantakan. Dengan sangat cepat, bahkan lebih banyak serigala unta telah masuk ke dalam gelombang korosi. Serigala unta mulai tumbang satu demi satu saat mereka berteriak kesakitan. Hanya prajurit ras pasir yang basis kultivasinya berada di alam pembukaan yang atau di atasnya yang dapat menghindari awan racun ini, tetapi mereka juga mengalami berbagai tingkat korosi oleh kabut racun. Tidak lama kemudian, para prajurit ras pasir yang diracuni berhenti merintih dan terdiam. Gurun yang sekarang tenang dipenuhi dengan mayat para prajurit ras pasir, yang secara nyata mengalami nasib yang sangat tragis. Hanya beberapa dari mereka yang masih berdiri, tetapi mereka begitu terpana dengan pemandangan ini sehingga mereka hanya bisa gemetar dan melolong ketakutan. Bahkan Zhu Baiyu mau tidak mau bertanya, racun apa yang begitu menakutkan ini? Semacam racun yang disempurnakan dari bunga roh mayat, jawab Su Chen. Bunga roh mayat sangat beracun. Obat apapun yang mirip wabah yang dimurnikan dari mereka dapat mendatangkan malapetaka skala besar. Obat yang tidak dibuat oleh Su Chen bahkan bukan wabah tetapi lebih merupakan penyakit umum. Meski begitu, itu langsung memusnahkan beberapa ribu tentara. Kekuatan obat yang menakutkan bisa dilihat dari hasilnya. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang alkemis bisa semenakutkan ini. Tatapan mereka terhadap Su Chen dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Zhu Baiyu berkata, apakah Anda bersedia menjual sebagian racun ini ke klan Zhu? Su Chen menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, kekuatan benda-benda ini terlalu besar. Jika ada yang diizinkan untuk menggunakannya, mereka akan dengan mudah menghapus seluruh kota. Menggunakannya untuk menghadapi tentara ras pasir yang jahat ini tidak apa-apa. Tetapi untuk keadaan lain, lebih baik tidak memikirkannya. Setelah mendengar bahwa dia tidak mau menjualnya, Zhu Baiyu tidak mencoba dan memaksanya. Ya, tidak apa-apa juga. Racun ini terlalu ganas. Jika itu benar-benar menyebar jauh dan luas, itu akan menjadi bencana. Oke,
Maka tidak perlu membuang kata-kata, pertempuran yang perlu kita lawan masih perlu diperjuangkan. Jangan lupa bahwa masih ada orang yang belum meninggal. Su Chen mengeluarkan pedang pemenggal kepala gunung. Para prajurit ras pasir sedang berkumpul kembali di medan perang di depan mereka. Pal ada di sana, bersama dengan 2 kultivator alam gemetar cahaya dan 20 atau lebih kultivator alam pembuka yang. Mereka adalah kelompok elit terakhir yang masih mengejar mereka, yang benar-benar kuat, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda mundur bahkan di tengah situasi yang sangat sulit. Tubuh kokoh Pal berdiri di depan. Dia menatap Siming Feng dan yang lainnya dan berteriak, "Ikuti saya," mengenakan biaya. Serang, untuk saudara-saudara kita yang tewas dalam pertempuran, semua kultivator ras pasir yang tersisa melolong. Badai pasir yang sangat kuat mulai mengepul di sekitar mereka saat mereka maju dengan ganas. Tidak peduli seberapa efektif obatnya, sepertinya pertempuran tidak dapat dihindari. Mereka memiliki kultivator alam gemetar cahaya tambahan di pihak mereka, kata Siming Feng. Tatapannya jatuh ke Su Chen. Memang, Su Chen memenuhi harapannya dan dengan santai menjawab, "Serahkan dia padaku." Setelah satu pertempuran demi satu, pemahamannya tentang seberapa kuat kultivator alam gemetar cahaya telah tumbuh. Selain itu, perbedaan antara kekuatannya dan alam gemetar cahaya juga semakin dekat. Setelah membaptis pedang pemenggal gunung dengan jiwa, dia tidak lagi memiliki alasan untuk takut pada para kultivator alam gemetar cahaya. Siming Feng berkata dengan sedikit senyum, "Seseorang tanpa garis keturunan di alam pembukaan yang dapat melawan kultivator alam gemetar cahaya, Pangeran Su pasti akan menjadi sebuah nama yang bergema di seluruh surga." Su Chen menjawab dengan tenang, "Saya tidak ingin nama saya bergema di seluruh surga. Saya hanya tertarik pada subjek penelitian yang berada di alam gemetar cahaya. Jika Anda bersedia membantu saya, maka Anda tidak perlu memberitahu saya apapun. Anda hanya perlu menyerahkan kultivator alam gemetar cahaya yang masih hidup kepada saya." Zhu Baiyu menatap Pal, 5 platform teratai tidak akan mudah ditangani. Su Chen memberinya 1 set obat. Zhu Baiyu menangkap mereka dan melihatnya sebelum mengungkapkan ekspresi puas. Itu lebih seperti itu. "Kalau begitu mari kita bersiap untuk pertempuran." Su Chen melambaikan tangannya, dan setumpuk besar obat dibagikan kepada semua orang. Dengan kehadiran seorang alkemis, segala sesuatunya selalu seefisien ini. Iblis pasir melonjak ke depan bersama dengan tentara ras pasir yang menyerang. Semua orang berteriak saat mereka menyerbu ke depan untuk menemui penyerang mereka. Pertempuran sengit sekarang sedang berlangsung. Tidak ada belas kasihan dan kasih sayang di sini, hanya pertempuran kebencian yang kejam dan berdarah. Bahkan seseorang sekuat pemimpin ras pasir hanyalah seorang prajurit biasa pada saat ini yang ingin membalas dendam atas kematian rekan-rekannya. Pasir gurun dan darah bercampur menjadi satu dan terbang kemana-mana. Setiap orang berjuang dengan hidup mereka di telepon. Mungkin Zhu Xianyao adalah satu-satunya orang di sini yang bisa sedikit lebih santai. Dia telah menggunakan teknik sihir garis rubah surgawi untuk mengendalikan anggota ras pasir dan membuatnya bertarung untuknya sampai mati, sebelum berganti ke boneka lain. Dia bisa tinggal jauh di belakang dan mengamati perkembangan situasi. Jika ada yang dalam masalah, dia akan mengarahkan pasukannya untuk menyelamatkan mereka. Namun, sebagian besar waktu, tatapan Zhu Xianyao terfokus pada Su Chen. Dia melompat bola bali di antara para pejuang, membunuh sesuka hatinya di tengah badai darah. Inkarnasi darah primordialnya diresapi dengan Shadow Flames, ketika dikombinasikan dengan pedang pemenggal kepala gunung. Bahkan kultivator alam gemetar cahaya akan dipaksa ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dia benar-benar sangat kuat. Zhu Xianyao merasakan hatinya bergetar. Seseorang tanpa garis keturunan benar-benar tumbuh sekuat ini. Konsep dan idenya tentang garis keturunan dari sebelumnya telah benar-benar terguncang. Saat dia melihatnya bertarung, kata-kata Yue Longxia tiba-tiba terngiang di telinganya. Dia mulai mengingat kebenaran dan semua yang telah terjadi. Pikirannya terbang kemana-mana saat gambar demi gambar muncul di benaknya. Gambar-gambar ini sebagian besar berasal dari deskripsi yang diberikan Su Chen dan Yue Longxia, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin banyak kebenaran yang terungkap. Zhu Xianyao tiba-tiba merasa seperti dia bisa melihat pertarungan antara dia dan Su Chen malam itu, semua yang terjadi di dalam hutan kecil, dan skema mereka melawan satu sama lain di Institut Naga Tersembunyi. Dia juga melihatnya dan Su Chen berjalan melalui jalan tertutup saat mereka berbicara satu sama lain. Tidakkah menurutmu itu lompatan yang terlalu besar? Apakah itu? Saya pikir ini tidak terlalu berarti jika dibandingkan dengan teknik kultivasi tanpa garis keturunan untuk ketujuh alam kultivasi. Selain itu, perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah, itu karena tujuannya sangat jauh sehingga saya harus pergi sedikit lebih cepat. Bisakah Anda membuat beberapa perubahan pada akhir yang kita sepakati? Rencana awalnya adalah membuat Nona Yue dan aku bersama. Aku ingin kamu mengubahnya menjadi dirimu sendiri. Saya ingin Anda mengubahnya menjadi diri Anda sendiri. Aku mau kamu
Zhu Xianyao tiba-tiba mulai gemetar. Dia ingat semuanya, jadi dia telah jatuh cinta padanya sejak dulu. Bab 55, pertempuran telah berakhir saat matahari terbenam. Pada akhirnya, kontingen ras pasir telah benar-benar tersingkir. Kelompok ras pasir tidak dapat memperoleh keuntungan dengan kultivator kekuatan puncak mereka, dan mereka telah kalah secara mengerikan sehubungan dengan kultivator alam pembukaan yang mereka. Salah satu alasan untuk ini adalah bahwa garis darah Kaisar Iblis Klan Zhu benar-benar sesuatu yang istimewa. Zhao Jingwen dan Ba Liyuan adalah elit yang telah dipilih dari ribuan pesaing. Tebing besi juga menunjukkan kekuatan tempurnya yang sangat sombong. Alasan lainnya adalah obat Su Chen cukup efektif dan tidak hanya meningkatkan kekuatan mereka tetapi juga membuat mereka tidak takut menerima luka. Daya tahan mereka dalam pertempuran bahkan sangat meningkat. Pada akhirnya, seluruh pasukan ras pasir telah musnah, sedangkan klan Zhu dan kuil abadi hanya membayar harga yang sangat kecil. Satu lagi dari 3 kultivator alam gemetar cahaya telah mati. Dan yang itu benar-benar mati di tangan Su Chen. Individu ras pasir yang dihadapi Su Chen adalah orang yang telah dia hancurkan jauh selama pertempuran terakhir mereka. Dia masih hidup, tetapi dia terluka parah dan belum pulih sepenuhnya. Dengan mengandalkan keuntungan kecil inilah Su Chen mampu menarik dan mengalahkan prajurit ras pasir ini. Meskipun sayangnya dia tidak dapat menangkapnya hidup-hidup. Selama pertempuran sengit, lawan telah menggunakan teknik membunuh mereka, dan untuk mempertahankan hidupnya sendiri, Su Chen tidak berani menahan sedikit pun. Pada akhirnya, dia memenangkan pertarungan tersebut, namun tidak mampu menangkap lawannya hidup-hidup. Di sisi lain, baik Si Mingfeng maupun Zhu Baiyu berhasil menangkap target mereka, membuat Su Chen merasa agak tertekan. Selama pertempuran ini, Su Chen juga dapat dengan jelas melihat bahwa jarak antara dia dan alam gemetar cahaya semakin dekat. Mungkin dia akan segera bisa bertarung secara terbuka melawan seorang kultivator alam gemetar cahaya. Setelah Pal meninggal, klan Zhu dan kuil abadi tidak lagi memiliki alasan untuk tetap bersekutu satu sama lain. Namun, setelah menjadi rekan seperjuangan untuk 2 pertempuran yang berbeda dan berbagi beban dan kegembiraan datang dan pergi, orang-orang di kedua sisi mulai membangun hubungan satu sama lain, bahkan beberapa menjadi teman. Tidak ada keinginan di kedua sisi untuk terus bertarung satu sama lain. Alasan terpenting adalah bahwa klan Zhu sekarang tahu bahwa kuil abadi hanya memikul kesalahan untuk Su Chen. Tapi untuk membalas dendam pada Su Chen, ketika mereka melihat perilaku nona muda mereka, semua anggota klan Zhu secara otomatis menyerah pada ide ini. Perasaan apa rasanya jatuh cinta pada orang yang sama 2 kali? Tidak mungkin untuk menolak, bahkan jika Zhu Xianyao mampu menahan perasaannya terhadap Su Chen, bahkan melalui benih kasih sayang yang dia tanam di dalam dirinya, memulihkan ingatannya telah menyebabkan perasaannya yang tersembunyi melonjak ke depan seperti banjir yang tak terhentikan. Zhu Xianyao tidak lagi bisa mengendalikan perasaannya. Bahkan Zhu Xianyao tidak menyangka bahwa satu-satunya perbedaan antara kebenaran dan ingatannya adalah selubung tipis emosi. Begitu dia ingat, dia tenggelam di bawah banjir emosi. Sebenarnya, dia menyesali segalanya pada saat itu. Bukankah aku sudah mengerti kebenarannya? Mengapa saya masih bersikeras memulihkan ingatan saya? Namun, sudah terlambat untuk menyesali sesuatu. Api keinginan membakar tak terkendali di dalam hatinya. Jika sebelumnya perasaannya seperti seutas tali yang menjerat hatinya, maka sekarang perasaan itu seperti jaring jubah yang tidak bisa dilepaskan oleh hatinya. Zhu Xianyao tahu bahwa emosinya benar-benar terjun bebas. Su Chen sama sekali tidak menyadari hal ini. Bukannya dia tidak memperhatikan perubahan sikap Zhu Xianyao yang tiba-tiba di sekitarnya, tetapi eksperimennya telah mencapai saat kritis. Terlepas dari 2 subjek alam gemetar cahaya, Su Chen juga mulai menggunakan Darkness Origin Substance yang diperolehnya dari Projection Void. Zat asal kegelapan ini membantu Su Chen menemukan cara mengekstraksi zat asal dengan meminjam semacam keterampilan pemanggilan untuk memanggil makhluk dari alam yang berbeda. Selain itu, pemahaman Su Chen tentang batu hitam juga telah mencapai tingkat lain, dan dia sekarang menggunakan dan bereksperimen dengan zat asal yang sama sekali baru. Dengan kata lain, Su Chen akan segera dapat membuat totem hemolitik baru dan alat penghantar asal seperti Shadow Flame Glove. Dengan begitu banyak hal penting yang ada, bagaimana mungkin Su Chen punya waktu atau tenaga untuk memperhatikan Zhu Xianyao? Dia benar-benar mengabaikan ekspresi sedih yang terus-menerus tertulis di seluruh wajah Zhu Xianyao. Malam itu, Su Chen melanjutkan penelitiannya seperti biasa. Batu hitam berendam di dalam labu reaksi, mengeluarkan gelembung dari waktu ke waktu. Ini adalah zat asal yang coba diekstrak oleh Su Chen. Dia akhirnya menemukan cara untuk melakukannya dan mungkin akan selesai hari ini. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintunya. "Bibiku yang hebat, bisakah kamu memberiku istirahat?" Su Chen membuka pintu tanpa daya, hanya untuk menemukan bahwa Zhu Xianyao berdiri di depan pintu. "Itu kamu?" Su Chen terkejut. "Apa kamu pikir aku Night Demon?" Zhu Xianyao bertanya. Su Chen mengangkat bahu.
Gadis itu suka datang dan main-main, tapi akhir-akhir ini aku sangat sibuk dengan penelitianku dan tidak punya waktu untuk memedulikannya. Lalu bisakah kamu membiarkanku masuk? Aku hanya punya beberapa hal yang ingin aku katakan. Aku berjanji tidak akan membuat masalah bagimu, kata Zhu Xianyao dengan suara lembut. Ya, Su Chen ragu-ragu sejenak, lalu setuju pada akhirnya. Zhu Xianyao masuk ke kamar. Ruang batu tidak memiliki banyak ruang, dan sebagian besar digunakan oleh stasiun penelitian Su Chen. Zhu Xianyao kesulitan menemukan tempat duduk. Su Chen berkata, kamu bisa duduk di tempat tidur, agak berantakan di sini. Zhu Xianyao berjalan ke tempat tidur dan duduk, menatap Su Chen dengan penuh perhatian. Paman ke-6 berkata bahwa kita akan mencapai Mountain Overlook City besok. Begitu kita mencapai Mountain Overlook City, semua orang mungkin akan berpisah dan melakukan urusan mereka sendiri. Oh, Zhu Xianyao kesal dengan sikap dinginnya, tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk merapikan rambut panjangnya dengan anggun saat dia berkata, apakah aku pernah memberitahumu bahwa aku memulihkan ingatanku? Su Chen tidak bisa lagi mempertahankan ketidakpeduliannya yang dingin saat pikirannya kembali ke kenyataan dari perenungannya. Dia memandang Zhu Xianyao dan berkata, begitukah, lalu selamat. Maka kamu harus tahu bahwa kami tidak berbohong kepadamu dan telah mengatakan yang sebenarnya kepadamu saat itu. Ya, tapi ada juga beberapa hal yang tidak kamu ceritakan padaku. Su Chen mengerutkan kening. Kecuali itu adalah beberapa detail yang tidak penting, maka menurutku Yue Longsha tidak akan sengaja menyembunyikannya darimu. Itu masalah yang sama sekali berbeda. Kalian juga tidak akan tahu, jawab Zhu Xianyao. Dia ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, aku jatuh cinta padamu. Saya telah menghabiskan banyak waktu untuk berpikir beberapa hari terakhir ini. Saya selalu ragu-ragu dan bimbang. Paman ke-11 saya dibunuh olehmu, serta Zhu Chen, Yan Yang, dan yang lainnya. Klan Zhu juga dilemparkan ke dalam konflik dengan kuil abadi karena kamu, menyebabkan lebih banyak orang mati. Aku seharusnya tidak bersamamu, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Saat dia berbicara, Zhu Xianyao mulai gemetar saat air mata mulai mengalir dari matanya. Su Chen benar-benar terpana. Sebenarnya, bukan karena dia tidak menyadari perasaan Zhu Xianyao. Dia tidak pernah berharap dia begitu lugas dan berani untuk mengatakannya dengan lantang. Setelah jeda yang lama, dia menjawab, kamu tahu bahwa aku memiliki seseorang yang aku cintai. Aku tahu, saya tidak memintamu untuk mengambil banyak istri, kata Zhu Xianyao sambil menyeka matanya, lalu memiringkan dagunya ke atas untuk terlihat bermartabat. Aku di sini bukan untuk memintamu mencintaiku. Su Chen membeku, lalu, maksudmu? Saya ingin Anda menghapus semua kenangan yang saya miliki selama periode waktu ini sehingga saya bisa melupakan semuanya, jawab Zhu Xianyao. Jadi begitulah jadinya, Su Chen masih sedikit terpana, tapi kalau begitu, kita mungkin menjadi musuh lagi. Kita tidak akan melakukannya, saya telah menulis surat untuk diri saya sendiri dengan semua yang perlu dan dapat saya ketahui. Saya bahkan berkata pada diri sendiri bahwa saya secara sukarela memilih untuk menghapus ingatan saya. Aku tidak akan membohongi diriku sendiri dan mengatakan bahwa aku tidak jatuh cinta padamu. Tanpa ingatanku, tidak akan ada dasar untuk membangun perasaanku. Jadi meskipun aku tahu bahwa aku mencintaimu, itu tidak akan mempengaruhiku lagi. Dengan begitu itu hanya akan menjadi pengenalan mental, bukan emosi yang sebenarnya. Kata-kata Zhu Xianyao sepenuhnya logis. Sebenarnya, apa yang dia katakan tidak salah sama sekali. Jika dia kehilangan ingatannya, dan kemudian mengetahui apa yang terjadi melalui sumber-sumber murni bekas, perasaannya terhadap Su Chen akan sangat berkurang. Pada saat itu, sisi rasionalnya akan mampu mengalahkan sisi emosionalnya, dan Zhu Xianyao tidak lagi berada dalam keadaan di mana dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Namun, untuk beberapa alasan, Su Chen merasa sedikit tidak senang dengan keputusan Zhu Xianyao. Namun pada akhirnya, dia tetap mengangguk setuju. Baiklah, tunggu sebentar, kita bisa melakukannya setelah eksperimenku ini selesai. Su Chen mengalihkan perhatiannya kembali ke botol obat di tangannya. Batu hitam itu terus menggelembung. Apa itu? Zhu Xianyao bertanya. Batu yang berisi semua jenis zat asal yang aneh. Oh, zat asal adalah partikel yang pada dasarnya memungkinkan kita untuk mengendalikan energi asal. Jika kamu mengendalikannya, kamu dapat melewati persyaratan memiliki garis keturunan dan langsung menggunakan jurus. Kedengarannya sangat kuat. Bagaimana kamu bisa mendapatkan semua teknik ini? Hati Zhu Xianyao sedikit tertarik padanya, dan dia hampir tanpa sadar mencondongkan tubuh untuk melihat lebih baik. Di dalam botol, batu hitam itu sudah menggelegak dengan kecepatan tinggi, menyebabkan asap merah muda melayang di atas permukaan larutan. Namun, sumbat pada botol mencegahnya bocor. Aku berhasil, senyum gembira muncul di wajah Su Chen saat melihat ini. Ini adalah zat asal khusus yang ingin diekstrak oleh Su Chen.
Apa itu? Zhu Xianyao penasaran dan mengambil vial untuk memeriksanya, lalu membukanya. Tidak, jangan buka itu, teriak Su Chen. Namun, itu sudah terlambat, asap merah muda mulai mengepul dari lubang itu. Pada saat itu, persepsi Su Chen tentang Zhu Xianyao berubah secara dramatis. Zhu Xianyao merasa pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Dia mengangkat tangannya. Jubah muslinnya jatuh ke tanah, memperlihatkan bahu giok dan pakaian dalam merah muda. Ketika dia melihat ini, Su Chen kehilangan kendali. Dia secara naluriah meraih Zhu Xianyao dan mendorongnya ke tempat tidur. Bab 56, Zhu Xianyao terbangun dengan linglung. Dia menggosok rambutnya yang agak berantakan, lalu berbalik, ingin tinggal di tempat tidur lebih lama. Dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu dan tersentak tegak. Matanya terbuka lebar, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang halus dan mulus. Dia secara naluriah menutupi dadanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Su Chen berdiri di depan stasiun penelitian, memegang termos dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Zhu Xianyao menatap Su Chen dengan bingung. Kamu sudah bangun, kata Su Chen tanpa mengangkat kepalanya. Zhu Xianyao tergagap. Semalam, adegan tentang apa yang terjadi tadi malam mulai berkelebat di kepalanya. Itu cukup aneh, di saat-saat panas mereka berdua telah kacau. Tapi dia masih bisa mengingat dengan jelas apa yang telah terjadi, tidak ada indikasi bahwa ingatannya kacau atau tidak teratur sama sekali. Namun karena inilah dia merasa lebih marah dan terhina. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu dengannya? Mungkin jika itu adalah tindakan yang lahir dari cinta, Zhu Xianyao tidak akan marah sama sekali setelah mengetahui hal ini. Sebenarnya, dia mungkin merasakan sedikit kebahagiaan dan rasa malu pada saat yang bersamaan. Sebaliknya, ada perasaan bingung yang rumit yang berasal dari dia mencapai apa yang diinginkannya tetapi dengan cara yang terlalu tiba-tiba. Bahkan Zhu Xianyao sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi. Ya, kata Su Chen dengan suara rendah, kita melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Sepertinya kaulah yang dianiaya. Zhu Xianyao mengutuk diam-diam. Dia bisa memahami semua genesis tetapi menjadi sedikit marah ketika dia melihat ekspresinya yang berat, dan ekspresinya juga mulai tenggelam. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia bertanya. Mata Su Chen berkedip saat dia menatap botol asap merah muda. Itu disebabkan oleh asap aneh ini. Ini afrodisiak, Zhu Xianyao tertegun. Tidak, ini jauh lebih canggih daripada afrodisiak. Afrodisiak hanya memperkuat syahwat seseorang, sehingga siapa saja yang memiliki kemauan kuat dapat menolaknya. Namun, zat ini secara langsung mempengaruhi kesadaran seseorang, tidak hanya merangsang nafsu tetapi juga menghapus semua rasionalitas. Bahkan seseorang di light sucking atau bahkan spirit burning realm mungkin tidak dapat menahan pengaruhnya. Kamu benar-benar meneliti sesuatu seperti ini? Zhu Xianyao berdiri dengan marah, lalu menyadari bahwa dia tidak mengenakan apapun dan duduk kembali. Su Chen, bagaimanapun, sama sekali tidak memedulikannya. Aku juga tidak menyangka bahwa origin substansi yang baru akan seperti ini, dan ekstraksi akan berhasil pada saat itu. Mungkin memang begitulah hidup. Su Chen menghela nafas. Jadi kamu merasa telah menderita kerugian besar, seperti Anda benar-benar tak berdaya, seperti kamu kesakitan? Zhu Xianyao menatap Su Chen, matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Tentu saja tidak, saya hanya berpikir bahwa nasib kadang-kadang sangat berubah-ubah. Su Chen terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan. Apakah kamu masih ingin aku menghapus ingatanmu? Zhu Xianyao terkejut. Pada saat ini, dia tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia berdiri. Kulitnya yang cantik seperti batu giok sekali lagi muncul di depan Su Chen. Meskipun dia sudah melihat keajaiban tubuh telanjang Zhu Xianyao, dia cukup terkejut saat melihatnya lagi. Dia mengenakan pakaiannya begitu saja di depan Su Chen, lalu mulai berjalan keluar ruangan. Tunggu sebentar, kata Su Chen. Apa kamu ingin mencobanya lagi? Zhu Xianyao bertanya. Nada suaranya kasar, tetapi kenyataannya dia berharap Su Chen mengatakan ya. Dengan kata lain, yang paling dia inginkan adalah agar Su Chen bersikap hangat terhadapnya. Sayangnya, Su Chen akan mengecewakannya. Dia menyerahkan sebotol obat dan berkata, karena ini adalah pertama kalinya bagimu, ki dan darahmu kemungkinan besar berantakan dan apa yang terjadi tadi malam dapat dengan mudah terungkap. Jika Anda tidak ingin itu terjadi, minumlah ini. Zhu Xianyao minum obat dan menatap tajam ke arah Su Chen. Hanya itu yang ingin kau katakan, minum obat ini lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Su Chen menghela nafas. Aku tahu apa yang ingin kamu dengar. Tapi aku minta maaf, aku butuh waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan beberapa hal. Aku tidak bisa memberimu janji apapun sekarang, tetapi bisakah kamu memberi saya waktu? Ketika dia melihat ekspresi tak berdaya Su Chen, api amarah di hati Zhu Xianyao tiba-tiba padam. Air mata mengalir di pipinya, Zhu Xianyao menghapusnya dan berkata,
Aku telah membuat keputusan. Apa? Su Chen tidak mengerti. Aku tidak membutuhkanmu untuk menghapus ingatanku lagi. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku akan terus menjadi diriku sendiri. Saat dia berbicara, Zhu Xianyao meletakkan kembali obatnya. Aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku menjaga ketenangan. Jadi bagaimana jika aku kehilangan keperawananku dan orang lain mengetahuinya? Pria pertama yang pernah saya miliki adalah kamu, Su Chen. Bahkan jika kamu tidak menganggapku sebagai istrimu, aku tidak akan mencoba untuk menyangkalnya. Aku juga tidak akan memaksamu, karena semuanya akan menjadi pilihan sukarela diriku sendiri. Tidak peduli siapa yang mengolok-olok atau mengutuk atau mempermalukanku, aku telah membuat pilihan ini tanpa penyesalan. Kamu tidak perlu merasa bersalah atas hal ini. Jika kamu tidak menyukainya, maka itu baik-baik saja, karena aku telah jatuh cinta padamu, maka aku rela menunggu seumur hidupku untukmu. Begitu dia mengatakan bagiannya, dia berjalan keluar. Apa-apaan, hati Su Chen sangat kacau. Bisakah kamu tidak melukiskan diriku menjadi sampah tanpa ampun dengan kata-katamu yang benar sendiri? Mengatakan hal-hal seperti, jika kamu tidak menyukainya, baiklah, aku bersedia menunggu seumur hidupku untukmu, tidak peduli siapa yang mengejek atau mengutuk atau mempermalukanku, aku tidak akan menyesalinya, bukankah kamu hanya mencoba untuk memaksa tanganku dengan taktik licik? Tetapi harus dikatakan bahwa, begitu Zhu Xianyao meletakkan obatnya dan keluar dari ruangan itu, semua orang menyadari apa yang telah terjadi. Saat ini, matanya menyilaukan, alasan mengapa Night Demon berani tidur di kamarnya dan tidak takut siapapun akan menertawakannya adalah karena selalu ada beberapa efek khusus yang akan segera diperhatikan. Begitu Zhu Xianyao keluar dari ruangan itu tanpa menyamar, dia pada dasarnya mengumumkan kepada seluruh dunia apa yang telah terjadi. Dalam hal itu, Zhu Xianyao jelas tidak memainkan permainan apapun. Baginya, dia akan membayar berapapun harganya, namun, ini juga yang membuat Su Chen terdiam. Omong kosong, bisakah kamu tidak terlalu gila? Meski begitu, terlepas dari apakah dia suka atau tidak, itulah situasi saat ini. Yang bisa dilakukan Su Chen hanyalah menghadapinya secara langsung. Setelah memikirkannya begitu lama, Su Chen akhirnya mengambil keputusan. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan menemukan Zhu Xianyao sedang duduk di atas sebuah batu besar. Beberapa orang akan meliriknya dari waktu ke waktu dan berbisik satu sama lain. Meskipun tidak mungkin mendengar apa yang mereka katakan, itu cukup mudah ditebak. Su Chen berjalan ke Zhu Xianyao. Aku sudah memikirkan masalah ini. Karena semuanya terjadi seperti ini, maka saya perlu melihatnya. Saya bisa menjelaskan banyak hal kepada King Luo, saya percaya dia akan mengerti. Zhu Xianyao tidak tampak lebih bahagia setelah mendengar apa yang dikatakan Su Chen. Dia tertawa dingin pada Su Chen. Apa menurutmu melakukan ini bisa diterima sebagai permintaan maaf? Atau, dengan kata lain, seorang wanita yang telah kehilangan kesuciannya tidak memiliki apa-apa lagi? Itu sebabnya kamu mengasihaniku dan menawarkan untuk merawatku, tetapi kamu masih harus kembali dan meminta maaf kepada istrimu. Su Chen terkejut. Zhu Xianyao berkata, Su Chen, kamu harus menyadari bahwa aku bukanlah seseorang yang nilai satu-satunya adalah keperawananku. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat pergi sekarang dan menyeret sekelompok pria yang akan menangis dan memohon untuk memilikiku? Kau tahu bukan itu yang kumaksud. Zhu Xianyao mendengus. Aku tahu maksudmu, tapi aku tidak ingin belas kasihanmu. Juga, jangan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja hanya karena Gu King Luo mengangguk ya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menikahi seorang wanita dari klan bangsawan hanya karena kamu menginginkannya? Aku adalah pewaris dari garis darah Kaisar Iblis. Aku tidak akan pernah menikah dengan seseorang, dan aku akan selalu memilih siapa yang aku nikahi, mengerti? Dan bahkan jika aku menikahimu, kamu, Su Chen, harus menjadi bagian dari klan Su. Adapun Gu King Luo, aku juga harus setuju sebelum dia bahkan bisa melewati pintu. Tentu saja, jika dia membangunkan binatang asal garis darah, maka situasinya akan terbalik. Tapi sebelum ini, sebagai seseorang dengan garis keturunan Demonic Lord Beast, dia harus mendengarkanku. Kamu pikir kamu bisa memutuskan segalanya untukku? Tidak, kamu tidak dapat memutuskan apapun. Su Chen mengerutkan kening. Aku hanya ingin bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Aku tidak membutuhkanmu, Zhu Xianyao menjawab dengan kasar. Saya mengerti sekarang, Anda berpikir bahwa semua yang saya katakan kepada Anda sebelumnya adalah untuk menekan Anda. Anda mengira saya mencoba memaksa Anda melakukan sesuatu. Su Chen, kamu benar-benar salah, saya tidak begitu pintar. Mungkin saya di masa lalu, tetapi saya tidak akan melakukan hal seperti itu sekarang. Itu karena setelah semua pengalaman saya di Hidden Dragon Institute saya menyadari bahwa surga tidak pernah membantu manusia, manusia harus membantu dirinya sendiri. Dia menatap tajam ke arah Su Chen. Aku memang mencintaimu, tapi aku tidak butuh belas kasihanmu. Jika kamu tidak mencintaiku, maka jangan memaksakan diri.
mulai hari ini dan seterusnya, Anda dan saya sama-sama memiliki kehidupan masing-masing, saya tidak membutuhkan Anda untuk bertanggung jawab atas masa depan saya. Bab 57, setelah iring-iringan berhenti untuk istirahat sebentar, mereka terus maju, namun, suasananya sekarang agak aneh. Siapapun yang matanya bekerja dapat mengetahui bahwa sesuatu tentang Zhu Xianyao telah berubah, dan mereka semua dengan mudah menyadari apa yang telah terjadi. Orang yang berbeda memiliki cara yang berbeda dalam memandangnya. Zhu Baiyu menatap Zhu Xianyao, sangat gelisah. Dia tahu tentang perasaan Zhu Xianyao terhadap Su Chen, tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa perasaan itu pada akhirnya akan mencapai titik ini. Di sisi lain, ekspresi Zhu Xianyao menunjukkan bahwa dia tidak peduli sama sekali, seolah-olah itu hanya lapisan kulit yang tidak sengaja rusak. Sebenarnya, itu adalah kebenaran yang paling dangkal dalam kaitannya dengan apa yang terjadi secara fisik. Yu Tianyang meringkuk seperti bola dan menangis, bersembunyi di gerbongnya, air matanya benar-benar membasahi 3 sapu tangan yang berbeda, tapi dia tetap tidak mengeluarkan tuntutan untuk melawan Su Chen. Si Mingfeng pergi mencari Su Chen secara pribadi dan bertanya kepadanya tentang apa yang menurutnya harus mereka lakukan selanjutnya. Dia tidak khawatir tentang apapun kecuali jika Su Chen mulai lebih condong ke klan Zhu karena ini. Meskipun kuil abadi dan klan Zhu tampaknya berdamai satu sama lain, itu tidak berarti bahwa si Mingfeng dapat menerima Su Chen bergabung dengan klan Zhu. Di sisi lain, jika karena misi inilah Su Chen bersekutu dengan klan Zhu, kuil abadi akan kehilangan sekutu yang sangat berharga, dan kerugiannya akan jauh lebih besar daripada keuntungannya. Syukurlah, tanggapan Su Chen membuatnya nyaman. Masalah pribadi antara kedua orang ini memengaruhi banyak orang. Setiap orang membuat asumsi mereka sendiri dan memiliki pendapat mereka sendiri, terlepas dari apakah mereka adalah bagian dari kuil abadi atau klan Zhu. Satu-satunya orang yang tidak tertekan dengan situasi ini adalah Night Demon. Dia adalah satu-satunya yang tidak memperhatikan apa yang terjadi di antara keduanya. Karena itu, dia terus mengikuti Su Chen berkeliling, mencoba mendapatkan lebih banyak makanan darinya sambil menyemburkan segala macam omong kosong. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah bahwa Zhu Xianyao tidak menempel di sisi Su Chen hari ini, yang membuatnya bahagia, bahkan jika Su Chen terus mengabaikannya dan memusatkan semua perhatiannya pada zat asal yang langka di dalam botolnya. Tentu saja, kali ini dia sangat berhati-hati untuk tidak memberikan Night Demon kesempatan untuk mengotak-atik vial. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 hari, mereka akhirnya tiba di Mountain Overlook City. Pada titik waktu ini, sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Setelah bertanya kepada Zhu Xianyao tentang rencana masa depannya, Zhu Baiyu akan membawa yang lain dan pergi. Namun, Su Chen berjalan mendekat dan berkata, jika klan Zhu tidak memiliki urusan mendesak untuk dihadiri, saya sarankan kalian tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Kenapa begitu? Tanya Zhu Baiyu. Saya ingin memberi Xianyao hadiah perpisahan, tetapi membuatnya membutuhkan waktu. Zhu Baiyu menatap Su Chen, ekspresinya rumit. Apapun yang bisa Anda berikan kepada kami, klan Zhu mungkin sudah memilikinya. Jika tidak ada yang lain, maka apakah itu termasuk obat yang bisa meningkatkan kekuatan garis keturunan seseorang? Su Chen bertanya. Apa katamu? Hati Zhu Baiyu tersentak. Kamu punya obat yang bisa meningkatkan kekuatan garis keturunan klan Zhu. Itu akan sangat terbatas pada garis keturunan rubah surgawi, dan aku masih dalam tahap penelitian. Kamu mengatakan yang sebenarnya? Saya tidak yakin. Saya baru saja menemukan sejenis zat yang dapat mengaktifkan nafsu tersembunyi seseorang. Ia bahkan menembus pertahanan kesadaran. Jika saya dapat menggabungkannya dengan garis keturunan rubah surgawi, mungkin saya dapat membantu kemampuan menyihir garis keturunan serigala surgawi melampaui kekuatan garis keturunannya, jawab Su Chen. Zhu Baiyu, Si Mingfeng dan yang lainnya segera mengerti. Su Chen sebenarnya menggunakan penjelasan ini sebagai metode unik untuk menjelaskan apa yang terjadi kemarin malam. Padahal beberapa hal masih perlu dijelaskan. Zhu Baiyu menatap Su Chen. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Su Chen, maka kekuatan garis keturunan rubah surgawi pasti akan melonjak dengan jumlah yang luar biasa. Su Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin, tapi aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Dia melirik Zhu Xianyao, dia mungkin akan dihukum ketika dia kembalikan. Zhu Xianyao berdiri di sana dan dengan sengaja melirik ke kejauhan, menolak untuk menanggapi. Zhu Baiyu menghela nafas, diamnya mengatakan semua yang perlu dikatakan. Su Chen berkata, jika garis keturunannya dapat tumbuh lebih kuat, saya pikir itu akan menyelesaikan banyak masalahnya. Karena itu, apapun yang terjadi, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya mencapai ini. Zhu Xianyao mendengus, apakah kamu pikir aku takut? Su Chen menjawab, kamu tidak perlu takut akan hukuman, tetapi kamu tidak boleh tidak menyukai kekuatan. Zhu Xianyao terdiam. Su Chen berkata,
Kamu benar, langit tidak membantu manusia, manusia harus membantu dirinya sendiri. Karena Anda ingin menjadi kuat, Anda tidak boleh menyerah pada peluang apapun yang muncul di hadapan Anda. Jika Anda melepaskan kesempatan ini karena apa yang terjadi di antara kita, maka itu berarti Anda masih naif dan belum dewasa. Kamu mungkin memalsukan penampilan orang dewasa, tapi sebenarnya kamu tidak mengerti apa-apa. Zhu Xianyao menatapnya lama sebelum tiba-tiba tersenyum. Kamu benar sekali, apapun situasinya, saya tidak punya alasan untuk menolak meningkatkan kekuatan saya. Tetapi mengapa saya harus percaya bahwa Anda akan dapat melakukannya? Su Chen menjawab, jika saya tidak bisa melakukannya, maka saya akan menyerahkan totem hemolitik kepada Anda. Anda seharusnya menyaksikan bagaimana ras tebing dapat menggunakannya. Anda dapat menganggap ini sebanding dengan memonopoli teknik untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan. Bagaimana menurutmu? Dalam hal penggunaan praktis, totem hemolitik tidak kalah dengan teknik untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan. Su Chen pada dasarnya baru saja menyerahkan sesuatu yang telah diperjuangkan klan Zhu dengan sengit namun tidak dapat diperoleh. Tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apapun. Pada saat itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zhu Baiyu. Dalam arti tertentu, menggunakan kecantikan sebagai jebakan telah berhasil, tetapi hasilnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terwujud dengan cara yang aneh ini. Setelah itu, klan Zhu dan Su Chen tetap tinggal di Mountain Overlook City. Si Mingfeng juga ingin tinggal bersama Su Chen hanya karena dia tidak yakin bahwa Su Chen tidak akan bergabung dengan klan Zhu. Namun, dengan Su Chen berulang kali berjanji kepadanya bahwa apapun yang terjadi dengan klan Zhu, itu tidak akan mempengaruhi hubungannya dengan kuil abadi, dia hanya bisa pergi dengan enggan. Sebelum pergi, dia bertanya pada Su Chen apa langkah selanjutnya. Su Chen berpikir sejenak, lalu menjawab bahwa dia ingin melakukan perjalanan ke Longxi. Dia akan pergi mencari Gu Qingluo. Bukan hanya karena dia merindukannya setelah lama berpisah, tetapi juga karena dia perlu memberi Gu Qingluo penjelasan tentang Zhu Xianyao. Karena itu, si Mingfeng pergi dengan kepastian. Sebelum pergi, dia meninggalkan formasi asal 100 km yang memungkinkan mereka berkomunikasi kapanpun mereka berada dalam jarak itu. Ini adalah formasi asal dengan jarak komunikasi terpanjang yang telah ditemukan sejauh ini, dan jarak yang lebih jauh belum memungkinkan. Jika mereka ingin berkomunikasi, pesan tersebut mungkin perlu disampaikan melalui beberapa formasi ini sebelum dapat mencapai targetnya. Terlepas dari itu, dengan item ini di tangan, Su Chen dan si Mingfeng akan dapat saling menghubungi dengan lebih mudah. Night Demon agak enggan untuk pergi, tetapi perasaannya pada Su Chen belum meningkat sampai pada titik cinta, jadi dia pergi begitu saja setelah sedikit dibujuk. Setelah semua orang dari kuil abadi pergi, Su Chen terjun ke dalam penelitiannya. Dia menyalurkan sebagian besar energinya untuk meneliti zat asal merah muda, yang dia beri nama Bewitching Passion. Zat asal gairah yang menyihir adalah afrodisiak terkuat yang pernah dilihat Su Chen, dan itu bahkan tidak mempertimbangkan efek tambahannya yang secara langsung memengaruhi kesadaran seseorang dan kemampuannya untuk mengabaikan penghalang pertahanan apapun yang mungkin dipasang. Sama seperti bagaimana serangan kesadaran dapat mengabaikan penghalang fisik, zat penyihir gairah ini juga dapat mengabaikan penghalang kesadaran. Tidak peduli seberapa besar kekuatan kesadaran Anda akan selalu terpengaruh olehnya. Tentu saja, jika kekuatan kesadaran Anda lebih tinggi, Anda akan pulih lebih cepat, itulah sebabnya Su Chen sadar begitu cepat. Namun, pada saat itu sudah terlambat untuk menyesali apapun, dan Zhu Xianyao berada dalam gejolak nafsu yang membara. Tubuh telanjangnya sangat memikat, dan akhirnya Su Chen menyerah dan berpura-pura masih di bawah pengaruh. Tentu saja, dia tidak akan pernah memberitahu Zhu Xianyao tentang itu. Jika dia ingin menggabungkan zat asal gairah yang menyihir dengan garis keturunan Zhu Xianyao dan memperbaikinya sehingga hanya akan menyihir targetnya, itu akan membutuhkan sedikit usaha. Dia perlu berulang kali menganalisis dan menguji teorinya, yang mengharuskan Zhu Xianyao untuk bekerja sama dengan memberinya darah. Karena itu, meskipun dia terus mengatakan bahwa dia akan menjadi lebih kuat sendiri dan meninggalkan Su Chen, sebenarnya masalahnya adalah bahwa Zhu Xianyao dan Su Chen semakin dekat. Dan bukan hanya itu, di dalam ruangan, Su Chen mengeluarkan sebotol obat yang telah dia sempurnakan dan berkata, "Mari kita coba efek yang satu ini." Asap mengepul lagi, dan kesadaran mereka secara bersamaan bergetar. Mereka saling melirik, mata mereka berkaca-kaca saat mereka bergegas untuk saling berpelukan. Bab 58, Su Chen akhirnya tinggal bersama klan Zhu di Mountain Overlook City selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, Zhu Xianyao membantu Su Chen dengan penelitiannya sebanyak yang dia bisa, jadi mereka bersama hampir setiap malam. Karena Su Chen juga memodifikasi obatnya hampir setiap hari, mereka perlu memanjakan hasrat mereka pada dasarnya setiap malam, terkadang bahkan beberapa kali sehari. Yang pertama dan mungkin yang kedua bisa saja dianggap kecelakaan, tapi setelah itu menjadi kebiasaan.
Su Chen merasa bersalah tentang Gu Qingluo yang pertama dan mungkin yang kedua kalinya, tetapi perasaan itu segera mulai memudar. Segalanya selalu seperti ini, begitu Anda jatuh dari garis bawah, itu akan disesuaikan dan dipatahkan lagi dan lagi. Situasinya bahkan mencapai titik di mana, bahkan tanpa obat, mereka berdua mungkin akan mencobanya tanpa alasan khusus. Harus dikatakan bahwa baik Su Chen maupun Zhu Xianyao lebih menikmati melakukannya ketika mereka sadar, karena hanya ketika mereka sadar mereka akan mengingat dan mengalami sensasi itu secara mendalam. Yang lain juga dengan cepat menyadari perubahan mendadak yang terjadi antara dia dan Su Chen. Anggota klan Zhu benar-benar menerimanya dengan cukup baik. Janji Su Chen telah menyelesaikan semua masalah di antara mereka. Semakin besar klan, semakin mereka menghargai keuntungan. Selama Su Chen bersedia memberikan keuntungan, membayarnya dengan Zhu Xianyao bukanlah masalah. Saat itu, mereka sudah berjanji untuk menukar Zhu Xianyao dan beberapa hal lainnya dengan Su Chen. Mereka baru saja menyelesaikan kesepakatan mereka bertahun-tahun kemudian, dan mereka juga tidak perlu membayar barang-barang lainnya. Yu Tianyang hanya bisa menangis sampai tertidur. Setelah mengetahui bahwa Zhu Xianyao telah kehilangan keperawanannya, si gendut kecil itu masih mempertahankan cintanya, selama Yao Yao mau, dia bisa mengabaikan masalah ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa meskipun yang dia inginkan hanyalah sisa makanan, pihak lain tidak akan memberikannya. 3 bulan berlalu begitu saja, Zhu Xianyao mulai dewasa di bawah bimbingan Su Chen. Sosoknya menjadi lebih feminin, dan aura genit mengelilinginya tanpa perlu mengeluarkan banyak usaha. Bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan menawannya, siapapun yang melihatnya akan merasa diri mereka tertarik. Sulit untuk mengatakan apakah pesona alaminya meningkat atau apakah itu adalah karya zat asal gairah yang menyihir. Meski begitu, Su Chen tidak dapat menyelesaikan penelitiannya dengan zat asal gairah yang menyihir. Bukan karena zat itu tidak berguna. Sebenarnya, dalam bulan pertama, Su Chen telah menyelesaikan cara untuk menggabungkan garis keturunan rubah surgawi dengan zat asal gairah yang menyihir, memungkinkan teknik menyihir Zhu Xianyao untuk digunakan pada mereka yang seluruh tingkat basis kultivasinya lebih tinggi darinya. Dengan kata lain, Zhu Xianyao sekarang mampu menyilaukan para kultivator alam gemetar cahaya sementara dia hanya berada di level alam pembuka yang. Ini merupakan peningkatan yang cukup mengesankan. Masalahnya adalah, Su Chen masih mengalami banyak kesulitan untuk menghilangkan efek samping zat asal gairah penyihir yang juga memengaruhi pengguna. Segera setelah Zhu Xianyao menggunakan kemampuannya yang menyihir, dia akan mampu menyihir mereka yang lebih tinggi dari dirinya, tetapi dia juga akan terseret ke dalam pergolakan nafsu. Sampai saat ini, Zhu Xianyao telah kehilangan kendali lebih dari 100 kali, dan setiap kali dia menggunakan Su Chen untuk menyingkirkan masalah tersebut. Ini memberi Su Chen sedikit kebahagiaan bahkan saat dia mencemaskan masalah ini. Tanpa sepengetahuannya, garis bawah Su Chen juga terus turun dan turun. Seperti biasa, hari ini Su Chen melanjutkan eksperimennya. Aneh, kemampuan zat asal semacam ini untuk menyebabkan kekacauan sebagian besar disebabkan oleh apa yang terjadi setelah memasuki pikiran. Selama Anda dapat membatasi aktivitasnya sehingga tidak dapat memasuki pikiran Anda, maka secara teoritis pengguna harus dapat sepenuhnya menghindari pengaruhnya. Jadi kenapa tidak berhasil? Su Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya sekarang, jangan terlalu khawatir. Zhu Xianyao menghiburnya. Hal semacam ini tidak terjadi dalam semalam. Santai saja. Jika Anda terlalu lelah, Anda bisa berjalan-jalan untuk bersantai. Mungkin Anda mendapat inspirasi yang tiba-tiba. Setelah mendengarnya mengatakan ini, Su Chen berpikir sejenak dan kemudian mengangguk setuju. Kamu benar. Aku sudah terkurung di ruangan ini selama lebih dari cukup waktu beberapa hari terakhir ini. Saya harus jalan-jalan, siapa tahu. Aku mungkin benar-benar mendapatkan ide yang berguna. Mereka berdua tersenyum satu sama lain, lalu berjalan keluar dari ruangan. Jalanan Mountain Overlook City dipenuhi orang, tapi kali ini anggota Senrace jauh lebih sedikit. Hilangnya Pal telah membuat seluruh ras pasir menjadi berantakan, dan semua individu ras pasir yang berada dalam posisi untuk memperebutkan posisi pemimpin sedang bertarung sekarang. Jalanan yang dulunya ditempati oleh para penjajah ras pasir jelas menjadi jauh lebih teratur. Tidak ada yang memaksa orang lain untuk membeli barang dagangan, dan tidak banyak tabu yang tak terucapkan saat berbisnis. Bahkan para wanita bisa berkeliaran di jalan, mengobrol dan tertawa satu sama lain. Su Chen dan Zhu Xianyao berjalan menyusuri jalan, membeli apapun yang menarik perhatian mereka dan mencoba apapun yang terlihat enak untuk dimakan. Mereka persis seperti pasangan yang sedang jatuh cinta saat mereka tertawa dan berbicara, menikmati kebersamaan satu sama lain. Su Chen adalah seorang pemuda tampan yang penuh vitalitas, dan Zhu Xianyao adalah seorang wanita cantik yang anggun dan tak tertandingi. Mereka membuat pasangan yang cantik dan menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Hei, apakah yang ini terlihat bagus?
Zhu Xianyao bertanya pada Su Chen saat dia mengambil bunga hias dan meletakkannya di atas kepalanya. Su Chen menggelengkan kepalanya, itu terlalu kasar. Zhu Xianyao meletakkan bunga hias dan melanjutkan perjalanan. Segera setelah itu, sebuah kalung mutiara menarik perhatiannya, dan dia bertanya kepada Su Chen apakah itu bagus atau tidak. Su Chen berkata, "Nona muda, ini benteng angsa kesepian. Tidak ada laut di dekatnya, jadi dari mana mutiara itu berasal, dan bahkan jika ada, harganya akan sangat tinggi. Bagaimana mungkin bisa semurah itu? Hal semacam ini pasti palsu. Jika ini adalah salah satu penjajah ras pasir, penjual mungkin sudah menarik pisau dan menyerang terlepas dari fakta bahwa logika Su Chen benar-benar tepat. Namun, orang yang menjual mutiara palsu itu adalah manusia, jadi dia hanya mengumpat beberapa kali." Zhu Xianyao cemberut, "Tapi aku suka tampilannya, jadi bagaimana jika itu palsu?" Penampilannya sangat menawan. Su Chen tahu bahwa Zhu Xianyao sengaja melakukan ini. Dengan persepsinya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mutiara itu palsu? Dia hanya menikmati pengalaman itu. Menikmati perasaan membuat ulah kecil di depan pria yang dicintainya, menikmati pengalaman dibujuk dengan lembut oleh Su Chen. Itu adalah pepatah umum bahwa wanita yang jatuh cinta akan menjadi bodoh. Mungkin bukan karena mereka menjadi bodoh, mereka mungkin hanya berpura-pura sedikit konyol. Namun, orang yang dicintainya adalah Su Chen. Su Chen tidak begitu penyayang, dan dia tidak berniat menggoda. Dia tidak akan mengikuti petunjuk Zhu Xianyao. Yang dia katakan hanyalah, "Jika kamu suka, maka kamu bisa membelinya sendiri. Bagaimanapun, apakah itu nyata atau tidak sepertinya tidak masalah bagi nona muda Zhu. Jika Anda punya uang, maka belilah." Dia pergi setelah berbicara bagiannya. Dia meninggalkan Zhu Xianyao, ekspresinya cemberut saat dia menghentak kakinya dengan marah. Seseorang yang mencoba ikut campur tertawa, "Hei, cantik, potongan kayu tumpul itu tidak menyenangkan. Dia jahat dan pelit, jadi mengapa mengikutinya kemana-mana? Jika kamu ikut denganku, aku akan membuatmu bahagia setiap malam." Zhu Xianyao menamparnya tanpa ragu-ragu, menyebabkan penglihatan orang itu kabur saat dia terlempar dengan pantatnya yang jatuh terlebih dahulu. Nona muda klan Zhu tidak pernah memiliki temperamen yang baik, dan dia hanya lembut dengan Su Chen, seorang penonton yang berani ingin mencoba peruntungannya, tetapi dia masih dipukuli. Ini masih di negara Longsang juga, jadi Zhu Xianyao bersikap lunak padanya. Jika ini di negara Liaoye, dia bahkan mungkin terbunuh di tempat. Namun, orang yang dipukul jelas tidak menyadari hal ini. Dia tidak menyangka bahwa satu baris kalimatnya akan membuatnya terpukul, dan kemarahan segera muncul di kepalanya. "Kamu pelacur, pergi mati." Sekelompok orang dibebankan ke depan, kesimpulannya jelas. Semua orang menyaksikan orang-orang mulai berjatuhan dari langit seperti pangsit saat mereka runtuh menjadi tumpukan di tanah. Orang-orang yang menyaksikan keributan itu semua mendecakkan lidah mereka dengan takjub. Mereka baru saja iri pada Su Chen, tapi tiba-tiba mereka merasa simpati padanya. Zhu Xianyao berjalan maju, tetapi menyerang seseorang sepertinya telah meredakan banyak amarahnya. Dia memeluk lengan Su Chen dan berkata, "Jika menurutmu itu tidak baik maka aku tidak akan menginginkannya lagi. Jika kamu tidak mau mendengarkanku, maka aku hanya akan menurutimu. Apakah itu cukup baik untukmu?" Di mana jejak sikapnya yang mendominasi dan gagah berani, para penonton sangat terkejut hingga rahang mereka hampir menyentuh lantai. Bab 59, Zhu Xianyao sangat senang saat mereka berjalan menyusuri jalan yang sibuk. Saat ini dia seperti gadis kecil yang lugu. Meskipun wanita ini bisa sangat menakutkan ketika dia marah, Anda tetap tidak bisa tidak meliriknya. Bahkan ada beberapa masokis yang rela mengizinkannya melangkahi mereka. Karena itu, Su Chen, sebagai pria di sisi Zhu Xianyao, menjadi sasaran tatapan marah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dihadapkan pada keadaan seperti ini, dengan Zhu Xianyao masih dalam perjalanannya yang ceria, Su Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia merasa jika ini terus berlanjut, sesuatu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Dia hanya bisa membawa sial pada dirinya sendiri dengan pertanda buruk. Dan memang, itu terjadi dengan sangat cepat. Sekelompok orang melangkah keluar di depan mereka, memaksa keduanya berhenti di tempat. Seorang pesolek muncul entah dari mana dan melirik Zhu Xianyao saat dia berkata kepada Su Chen, "Ini, 1000 tael emas murni untuk orang selebar ini." Su Chen berbalik untuk melirik Zhu Xianyao, yang berdiri di sana memeluk lengannya sambil menyeringai padanya. Dalam keadaan normal, Zhu Xianyao akan marah, namun, kali ini dia tidak marah, jelas. Dia ingin melihat seperti apa reaksi Su Chen nantinya. Su Chen mengangkat bahu dan berkata dengan suara rendah kepada pesolek, "Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Wanita yang Anda coba beli ini adalah kultivator alam pembukaan yang, apa kau yakin bisa mendapatkannya hanya dengan 1000 tael emas murni?" Kultivator realem pembukaan yang, pesolek itu jelas sangat ketakutan. Membeli kultivator alam pembukaan yang setara dengan 1000 batu asal,
Tidak peduli seberapa banyak dia bertingkah seperti anak manja, bahkan dia tahu bahwa dia pada dasarnya meminta untuk dibunuh. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa memikirkan jawaban, hanya bisa kabur dengan kelompoknya, ekor mereka di antara kaki mereka. Zhu Xianyao cemberut, begitulah caramu berencana menghadapi situasi itu. Apalagi yang menurutmu akan kulakukan? Pertama, bertindak seperti aku takut, pancing dia untuk menyerangku, lalu beri dia pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan atau bahkan mungkin membunuh mereka semua, Su Chen membalas. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, ya, sebagai seorang wanita, mungkin Anda hanya suka melihat pria memperebutkan Anda, itulah yang Anda inginkan, bukan? Zhu Xianyao menjawab, aku hanya ingin melihat seberapa dalam perasaanmu padaku. Kamu tidak perlu melihat apapun, kamu sudah tahu sejak awal. Zhu Xianyao membeku, ya, dia sudah tahu sejak awal. Tetapi mengapa dia tampaknya tidak dapat menahan keinginan untuk mencoba membuat Su Chen memainkan tangannya? Itu karena dia mencintainya, dan karena dia masih berharap dia akan melihatnya dengan cara yang sama seperti dia melihatnya. Ya, dia berharap Su Chen akan membuat keributan besar atas namanya dan memberi pelajaran kepada bocah-bocah itu sampai mereka mengencingi celana karena ketakutan. Itu bukan agar dia bisa merasa benar-benar memegang kendali, tetapi lebih karena dilindungi oleh seseorang. Tentu saja dia tidak perlu dilindungi, tapi dia masih ingin Su Chen melindunginya. Bahkan jika perlindungan itu sama sekali tidak diperlukan. Sial baginya, Su Chen tidak mau memberikannya padanya. Dia telah menggunakan cara paling sederhana dan paling efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ada klimaks atau rangsangan, yang dirasakan Zhu Xianyao hanyalah kekecewaan. Zhu Xianyao sedih dan terluka karena ini, tapi dia juga tidak mau pergi begitu saja. Dia hanya bisa menatap Su Chen dengan kesal. Saat melihatnya seperti ini, Su Chen menghela nafas. Kamu suka melihatku bertarung untukmu? Baik, lihat ini. Apa? Zhu Xianyao tertegun. Dia menyaksikan Su Chen menghunus pedangnya. Bang, pedang pemenggal kepala gunung melonjak di udara, menghancurkan dinding di dekatnya. Teriakan tragis terdengar di udara. Darah beterbangan di udara, mayat ras pasir yang terbelah dua jatuh ke tanah. Ini, Zhu Xianyao tertegun. Dia menemukan kitak keributan tiba-tiba bisa terdengar. Dalam sekejap mata, lelaki tua yang menjual teh seduh dingin, lelaki yang menjual binatang unta, portir yang membawa tiang bahu, peramal, pelayan di toko, dan pejalan kaki di jalanan semuanya mulai melarikan diri ketakutan. Gerombolan orang juga keluar dari toko-toko terdekat, jalan yang tadinya terbuka tiba-tiba menjadi ramai dengan puluhan bahkan ratusan orang. Ras pasir, Zhu Xianyao segera mengerti, ras pasir ada di sini untuk membalas dendam. Setelah Pal tumbang, masih ada beberapa orang yang setia kepadanya meskipun sebagian besar pejabat ras pasir saat ini terkunci dalam konflik internal satu sama lain. Mereka telah mengejar Su Chen jauh-jauh ke sini dan telah mencari peluang selama ini. Sekarang adalah kesempatan mereka. Su Chen dan Zhu Xianyao keluar sendiri, sementara ada lebih dari 100 individu ras pasir yang datang ke sini untuk membalas dendam. Bagian yang paling mengejutkan dari semua itu adalah bahwa mereka memiliki dua kultivator alam gemetar cahaya bersama mereka. Ketika dua kultivator alam gemetar cahaya muncul di hadapan Zhu Xianyao dan Su Chen, aura kuat yang terpancar dari dua kultivator alam gemetar cahaya memberi mereka kejutan yang sangat buruk. Kekuatan Su Chen saat ini cukup untuk melawan satu kultivator alam gemetar cahaya, tapi tidak dua sekaligus, belum lagi gerombolan pembantu yang mereka bawa. Lebih mengejutkan lagi, begitu mereka muncul, mereka menggunakan cadangan energi asal mereka yang sangat besar untuk mengunci lingkungan, membuat Su Chen tidak mungkin menggunakan shuttle Kaisar Naga Banjir untuk melarikan diri. Bunuh mereka, kultivator alam gemetar cahaya yang memimpin menunjuk ke arah Su Chen saat dia menggonggong. Cepat, ayo pergi dari sini, Su Chen berbalik dan membentak Zhu Xianyao. Dia meraih tangan Zhu Xianyao dan melemparkannya ke belakang. Zhu Xianyao tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, dia telah terbang hampir 100 kaki. Saat dia terbang di udara, dia menyaksikan Su Chen berhadapan dengan 10 individu ras pasir yang menyerang ke arahnya. Tidak, Zhu Xianyao berteriak. Setiap wanita bermimpi memiliki seorang pria yang akan mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi mereka dan berjuang untuk mereka. Namun, ketika hari itu tiba, dia menemukan bahwa apa yang dia rasakan bukanlah kepuasan melainkan rasa sakit. Ya, Su Chen akhirnya membuang segalanya untuk melindunginya, tapi dia lebih suka Su Chen tidak melakukan itu. Dia ketakutan, cemas, dan bahkan menyesal. Ya, dia benar-benar menyesali segalanya pada saat ini. Dia menyesal membiarkan emosi menguasai dirinya, air mata mengalir keluar dari matanya tak terkendali. Dia terbang di udara saat dia menyaksikan Su Chen melawan gerombolan tentara ras pasir yang mengelilinginya.
Salah satu kultivator alam gemetar cahaya secara pribadi menyerang, mengisi langit dengan pasir yang mengalir ke arah Su Chen. Jelas, mereka tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertarung dalam pertempuran yang berkepanjangan, jadi mereka bertekad untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Kultivator alam gemetar cahaya lainnya telah menyerang Zhu Xianyao. Dia secepat kilat, senyum percaya diri tergantung di wajahnya. Apakah Anda pikir Anda akan bisa lolos hanya karena Anda mundur satu langkah lebih awal? Sungguh naif. Bagaimana seorang kultivator alam pembuka yang dapat berlari lebih cepat dari seorang kultivator alam gemetar cahaya? Senyum kemenangan muncul di wajah kultivator alam gemetar cahaya. Dia akan menangkap bocah ini, dan kemudian menuruti keinginan nafsunya. Wanita cantik seperti itu jelas merupakan harta tak tertandingi di antara umat manusia. Zhu Xianyao benar-benar ketakutan oleh ekspresi ganas di wajah kultivator alam gemetar cahaya. Dia menatapnya dengan kaget, wajahnya pucat pasi. Air mata terbentuk di sudut matanya, mereka datang dari rasa takut, bukan, itu benar-benar penampilan yang sangat menawan. Kultivator alam gemetar cahaya ras pasir menjadi lebih terangsang. Gadis kecil, kamu lebih baik di bawah asuhanku, dengan lolongan ganas. Pasir mulai berkumpul di sekelilingnya dan membentuk tangan besar yang terulur untuk meraih Zhu Xianyao. Zhu Xianyao tidak bergerak sama sekali dan membiarkan tangan individu ras pasir itu melingkari dirinya. Dalam hal itu, hidupnya ada di tangan lawan. Namun, dia terus mempertahankan penampilannya yang lemah dan menyedihkan. Tubuhnya sedikit gemetar, dan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Hati kultivator ras pasir bergetar, dan cengkeramannya berkurang drastis. Kamu tidak akan membunuhku kan? Tentu saja aku tidak akan membunuhmu, kata kultivator alam gemetar cahaya dengan lembut. Kamu akan mencintai dan merawatku kan? Tentu saja, aku akan mencintai dan menjagamu, jawab kultivator alam gemetar cahaya dengan memuja. Kamu akan melindungiku dan tidak membiarkan siapapun menyakitiku kan? Tentu saja, saya akan melindungi Anda dan menghentikan siapapun yang mencoba menyakitimu, jawab kultivator alam gemetar cahaya dengan teguh. Kamu akan mematuhiku, apapun yang saya katakan, Anda akan melakukannya. Apakah itu benar? Tentu saja, aku akan mematuhimu. Apapun yang Anda katakan, saya akan melakukannya, jawab kultivator alam gemetar cahaya, matanya menyala karena hasrat. Kamu akan menghormatiku dan memujaku dan menganggapku sebagai pemimpinmu. Jika pemimpin Anda memerintahkannya, Anda akan melompat lebih dulu ke dalam api dan mempertaruhkan nyawa Anda untuknya. Benar, tentu saja. Aku akan menjadikanmu sebagai pemimpinku dan menghormati serta memuherbal. Jika pemimpinku memerintahkannya, aku akan melompat lebih dulu ke dalam api dan mempertaruhkan nyawaku untuknya. Kultivator alam gemetar cahaya menjawab sambil berlutut. Bab 60, bertahun-tahun kemudian, Zhu Xianyao bertanya kepada Su Chen mengapa dia berpikir untuk membuangnya jauh-jauh dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Su Chen akan menjawab sebagai berikut, jika dua orang bertarung sampai mati secara bersamaan, maka hasilnya adalah kematian mereka. Tapi jika aku berjuang sekuat tenaga hanya untuk menunda waktu, kau bisa kembali dengan bala bantuan, dan itu setidaknya akan memberi kita secercah harapan. Dalam hal taktik pertempuran, ini benar-benar cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Setelah mendengar ini, Zhu Xianyao menjadi sangat marah. Dia percaya bahwa Su Chen sengaja mencoba membuatnya marah. Dia selalu melakukan itu, sama seperti dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia juga jatuh cinta padanya. Inilah yang dipikirkan Zhu Xianyao pada dirinya sendiri. Namun, Su Chen sendiri tahu bahwa itulah cara dia memikirkan hal-hal ini. Saat itu, ini adalah satu-satunya cara dia bisa memastikan kelangsungan hidup mereka. Selain itu, jika Zhu Xianyao melarikan diri, dia pasti akan menarik sebagian dari tentara. Itu juga akan membuat Su Chen lebih mudah bertahan lebih lama. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan dua kultivator alam gemetar cahaya sendirian. Tetapi melalui bantuan obat-obatan, jubah karang benang ganggang, dan semua trik dan kartu lain yang dia miliki, setidaknya dia bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Hanya itu yang dia pikirkan saat itu. Namun, dia tidak menyangka dua perubahan mendadak terjadi secara tiba-tiba. Pertama-tama, dia tidak menyangka salah satu kultivator alam gemetar cahaya secara pribadi mengejar Zhu Xianyao, dan dia mengkhawatirkannya. Dia ingin kembali dan menyelamatkannya, tetapi kultivator alam gemetar cahaya lainnya menahannya dan tidak membiarkannya pergi. Perubahan kedua adalah kultivator alam gemetar cahaya tiba-tiba kembali lagi, kali ini dengan cara yang jauh berbeda. Dia kembali, penuh energi dan semangat, melompat ke kultivator alam gemetar cahaya yang dilawan Su Chen. Dia segera membuka dengan pukulan mematikannya, eksplosif Senhen. Kultivator alam gemetar cahaya lainnya melolong. Groan, apakah kamu gila? Kamu menyerangku. Pihak lain tidak menanggapi sama sekali. Dia terus melepaskan serangan telapak tangan demi serangan telapak tangan.
mengirim 4 tentara ras pasir menyerang Su Chen terbang dengan tulang patah. Tabel telah berubah begitu cepat dan tiba-tiba bahkan Su Chen tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kesempatan itu. Dia berbalik, mencari penjelasan dan menemukan Zhu Xianyao melangkah maju dengan berani. Angin berhembus melewati rambutnya dan gaun panjangnya berkibar, memberinya aura heroik. Api kemarahan dingin membara di matanya saat dia meludah dengan kejam. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Kultivator alam gemetar cahaya bernama Gron mulai terbang ke dalam hiruk-pikuk, bahkan tidak membiarkan penjual ras pasir yang bukan bagian dari upaya pembunuhan, semuanya diselimuti gelombang pasir yang padat. Teknik menyihir ini adalah teknik yang menyihir. Kultivator alam gemetar cahaya ras pasir itu akhirnya mengerti. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Anda melakukannya? Anda hanya berada di alam pembukaan yang, bagaimana mungkin bagi Anda untuk mengontrol kultivator alam gemetar cahaya? Gron, bangun, sialan, cepat bangun. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, Gron melanjutkan serangannya yang ganas. Satu demi satu penyerang ras pasir jatuh ke pedangnya. Su Chen bahkan tidak perlu melakukan apapun sendiri. Pedang pemenggal kepala gunung secara mandiri terbang di udara dan mengambil target untuk menabrak ras pasir lainnya. Kekuatan Gron jelas tidak cukup untuk menekan semua penyerang ras pasir yang hadir, tetapi kendali mutlak Zhu Xianyao terhadapnya mengejutkan semua orang yang hadir di inti mereka. Tekanan yang datang dari seorang mantan rekan yang tiba-tiba menjadi musuh secara intrinsik berarti bahwa kultivator alam gemetar cahaya ras pasir lainnya tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Karena itu, dia benar-benar ditekan. Pada saat dia pulih dan ingin bertarung dengan kekuatan penuhnya, semuanya sudah sangat terlambat. Aura Gron berada di puncaknya, tapi sebagian besar bawahannya sudah mati. Pedang terbang Su Chen juga mendukungnya. Su Chen sendiri juga belum menyerang. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan Fata Morgana untuk membekukan kultivator alam gemetar cahaya itu untuk sesaat. Namun jurus lain yang bisa mengabaikan kesenjangan tingkat kultivasi, ketika digunakan dengan kultivator alam gemetar cahaya di sana untuk menindaklanjuti, itu sangat efektif. Kultivator alam gemetar cahaya itu tiba-tiba membeku di tempatnya. Sesaat kemudian, telapak tangan Gron menghantam dadanya, menghancurkan penghalang sihir pelindungnya. Pedang pemenggal kepala gunung melonjak ke depan, menebas dahinya. Pukulan 1-2 yang indah, merenggut nyawa dalam satu combo. Upaya pembunuhan itu dilumpuhkan begitu saja. Saat ini, berita pertempuran yang telah terjadi mungkin belum menyebar. Kemungkinan besar, itu belum sampai ke telinga Zhu Baiyu dan yang lainnya. Su Chen dan Zhu Xianyao tidak membuang waktu dan segera keluar dari sana. Kultivator ras pasir bernama Gron mengikuti di belakang mereka. Su Chen meliriknya dan bertanya, perbudakan abadi. Zhu Xianyao menunduk dan bergumam, ya, perbudakan abadi adalah keterampilan kontrol unik yang dimiliki oleh klan Zhu. Setelah target diperbudak, tidak ada cara untuk mengembalikannya. Ini berbeda dari garis keturunan Bewitching Butterfly, dan salah satu alasan mengapa garis darah Kaisar Iblis begitu kuat. Namun, mengaktifkan perbudakan abadi mengharuskan pengguna membayar harga yang sangat tinggi. Basis kultivasi pengguna akan mengalami kemunduran dan membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk pulih. Garis keturunan klan Zhu awalnya tidak memungkinkan mereka untuk mengontrol siapapun dengan basis kultivasi yang lebih tinggi dari pengguna. Jadi bagi mereka, menyia-nyiakan basis kultivasi mereka yang berharga untuk mengendalikan alam pembukaan yang dan di bawah kultivator tidak sepadan. Karena itu, Zhu Xianyao belum pernah menggunakan perbudakan abadi pada target apapun sebelumnya. Dia harus menunggu setidaknya alam gemetar cahaya sebelum merasa perlu untuk menggunakannya. Namun, zat asal penyihir Su Chen telah memberinya kemampuan untuk menembus penghalang kultivasi dan menggunakannya pada target dengan basis kultivasi yang lebih tinggi dari miliknya. Ini juga sangat meningkatkan tingkat keberhasilan penggunaan. Hasil akhirnya adalah Zhu Xianyao mampu mengendalikan kultivator alam gemetar cahaya. Terlepas dari peristiwa yang begitu membahagiakan, tidak ada jejak kebahagiaan yang terlihat di wajah Zhu Xianyao. Dia menundukkan kepalanya, ekspresinya seperti anak yang bersalah, seolah-olah dia menunggu Su Chen memarahinya. Su Chen menghela nafas dan berkata, jadi masalah zat asal penyihir yang mempengaruhi pengguna sudah lama dipecahkan kan? Iya. Su Chen akhirnya menemukan kebenaran. Wanita terkutuk ini telah menggunakan perbudakan abadi tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda berada dalam pergolakan nafsu. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Ini berarti dia telah berbohong padanya sepanjang waktu. Tidak heran dia telah menemukan solusi teoretis yang seharusnya berhasil tetapi tidak berhasil. Karena dia berpura-pura sepanjang waktu, dia menatap Zhu Xianyao. Mata Zhu Xianyao dipenuhi air mata. Ya, aku berbohong padamu. Kamu berhasil menyelesaikan masalah pada akhir bulan pertama. Tetapi aku tidak ingin mengatakan apa-apa, karena aku tahu bahwa jika aku memberitahu kamu bahwa masalah telah diselesaikan, kamu akan meninggalkanku, kamu akan merasa seperti tidak berhutang apapun kepadaku lagi.
dan kamu akan melepasku pergi. Kemudian, kamu akan melanjutkan penelitianmu dengan damai dan pergi ke Longxi untuk mencari Gu Qingluo. Aku tidak ingin itu terjadi. Su Chen menghela nafas, aku tidak menyalahkanmu. Bang, Su Chen menerima tamparan. Zhu Xianyao berteriak histeris, mengapa kamu menyalahkanku? Apakah menurutmu ucapanmu itu sangat murah hati? Berarti kau memaafkanku? Aku mencintaimu? Aku ingin bersamamu. Aku ingin berada di ranjang yang sama denganmu. Tetapi kamu ingin memaafkanku, kamu bajingan. Su Chen tertegun, dia hanya merasa apa yang dia katakan cukup logis. Tapi saat dia hendak meminta maaf, Zhu Xianyao melompat ke pelukannya dan memeluknya erat-erat. Maaf, seharusnya aku tidak memukulmu. Saat kamu melemparku ke tempat yang aman, aku sangat tersentuh dan bahagia. Kamu masih peduli padaku. Kamu bersedia mati untukku. Jadi mengapa kamu tidak bisa sedikit lebih hangat dan lembut denganku? Dia menatap Su Chen, matanya berkaca-kaca. Bisakah kamu tidak terlalu bingung tentang segala hal? Su Chen menelan ludah dan pada akhirnya tidak dapat menjalankan rencananya. Pada saat itu, ketika dia melihat penampilan menyedihkan Zhu Xianyao, hatinya secara tidak sengaja melunak. Zhu Xianyao terus memeluknya sambil berkata, lupakan saja, aku tahu aku terlalu berharap, kamu adalah kamu. Kamu tidak mengerti apa artinya bersikap lembut, bahkan jika kamu pernah melakukannya, kamu tidak akan menunjukkan sisi itu kepadaku. Jadi sekarang setelah kamu tahu aku berbohong padamu, apakah kamu akan mengusirku? Su Chen akhirnya bereaksi sedikit, dia berpikir sejenak, lalu berkata, yang berhasil hanyalah obatnya, jadi efek menyihirnya hanya sementara. Itu masih belum menjadi garis keturunan yang bisa kamu teruskan. Saya berjanji untuk memperkuat garis keturunanmu, bukan untuk memberi Anda obat yang lebih kuat, jadi aku pikir kamu harus terus tinggal di sini sebentar. Senyum manis muncul di wajah Zhu Xianyao. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a